Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 771 datang. Zuo Yu hanya duduk di tepi kolam dengan tatapan kosong seperti ini, mengagumi tubuh indah para wanita ini, menyaksikan mereka bermain satu sama lain. Tetapi untungnya, konsentrasinya saat ini sangat kuat, dan dia tidak cukup bodoh untuk melompat turun dan membiarkan mereka menghancurkannya. Zuo Yu, apakah kamu burung yang lembut? Long Xirou tertawa dan berkata, meskipun dia tidak pernah mengalami hubungan antara pria dan wanita, dia tahu banyak, terutama untuk wanita seperti mereka yang memiliki darah naga. Itu yang paling diinginkan, tapi mereka semua sama dengan iblis, dan mereka semua berharap bisa bergabung dengan yang kuat. Ahem, sekarang bukan waktunya, kalau tidak aku pasti akan bertarung denganmu selama 3 hari 3 malam. Aku harus kembali ke Pavilion Tongtian untuk membahas hal-hal penting. Aku akan pergi dulu. Zuo Yu berubah menjadi bayangan hitam, melompat ke dalam air, dan dengan cepat menyelinap ke dalam air di kedalaman. Baru saja dia sedang mempertimbangkan apakah akan turun. Lagi pula, ada 3 gadis naga tak berawak di dalamnya, baik dalam bentuk maupun penampilan adalah pilihan terbaik, dan mereka masih orang-orang naga. Belum lagi gadis-gadis itu tampaknya tidak keberatan, tetapi dia benar-benar memiliki urusan mendesak untuk pergi. Jika dia ingin berlama-lama dengan wanita-wanita ini, perlu waktu untuk memberi mereka makan satu persatu. Zuo Yu pergi, membuat wanita-wanita itu tertawa mengejek. Pergi begitu saja? Mu Lingling berkata sambil terkikik. Aku benar-benar harus melakukan sesuatu, lain kali aku akan memberi mereka makanan yang baik. Zuo Yu berkata dengan marah. Sangat memalukan bagi seorang pria untuk dicurigai oleh seorang wanita dengan kemampuan itu, dan Binglan tidak ada di sana, dia adalah sebenarnya tidak takut. Hanya saja dia tiba-tiba teringat hal penting untuk kembali ke Tong Tenkaku. Binglan mundur dari pintu kolam pemandian, hanya melihat para wanita itu bermain-main di Danau Jiuyo, tetapi tidak melihat Zuo Yu. Di mana suamimu? Tanya Binglan. Mereka ditakuti oleh kita. Leng Yanxuan berkata dengan senyum genit. Binglan menjulurkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kita telah meninggalkan bayangan padanya, tetapi dengan kepribadiannya, dia harus mendapatkannya kembali. Binglan duduk di tepi kolam, menarik roknya, dan membasahinya kaki Giok. Binglan kecil, kamu memiliki kekuatan Raja Surgawi sekarang, seberapa besar kamu jika kamu menjadi naga? Long Xirou berenang mendekat dan bertanya di samping Binglan. Aku tidak tahu, aku belum berubah. Aku akan menunjukkannya saat aku mendapat kesempatan. Binglan tersenyum. Long Qiu dan Long Xiao juga berenang, mereka semua adalah manusia naga. Jarang bagi mereka untuk begitu dekat dengan putri naga ajaib sekarang. Saat ini kaki batu Giok Binglan tiba-tiba tertangkap, Leng Yanxuan menyelam di bawahnya, dan dia menariknya. Xiao Binglan adalah seekor naga, biarkan adikku memperhatikan dengan baik perbedaan antara naga. Leng Yanxuan terkikik. Gadis-gadis itu bermain bersama lagi, tapi untungnya Zuo Yu berjalan cepat. Jika dia tetap di sana sekarang, dia mungkin terluka parah. Zuo Yu kembali ke Pavilion Tongtian dan menemukan labu tua itu. Labu tua, di mana para murid Gunung Changlei yang berlindung di sini? Zuo Yu bertanya, wajahnya penuh kecemasan. Semuanya ada di sebuah rumah besar di tepi Star Peking Island. Kata Hulu Tua, melihat ekspresi Zuo Yu, dia tahu pasti ada sesuatu yang penting. Ada apa? Bawa aku ke sana dengan cepat, cepat. Zuo Yu kata buru-buru. Labu tua itu meraih Zuo Yu dengan satu tangan, dan berteleportasi untuk muncul di atas rumah. Ada lebih dari 100 orang di sini. Old Hulu mengerutkan kening, dia tidak bisa mengerti apa yang dikhawatirkan Zuo Yu. Dengan wajah serius, Zuo Yu mengeluarkan menara ruang waktu Xingxiu, dan melihat cahaya putih samar berkedip dari menara ruang waktu Xingxiu, dan seluruh manor di bawah segera menghilang. Pada saat ini, cahaya merah melesat dari kejauhan. Segera setelah itu, terdengar ledakan keras, dan kemudian gelombang udara menerpa. Dan pulau-pulau itu sedikit bergetar karena kebisingan yang sangat besar. Untungnya, masih ada waktu. Zuo Yu menghela nafas, tubuh orang-orang itu dipindahkan. Zuo Yu juga memperhatikan para wanita yang mandi di Istana Bulan, dan tiba-tiba teringat kejadian ini, dia telah belajar dari Jiuyo Det sebelumnya.
Mengetahui bahwa kekuatan jahat itu tidak akan pernah membiarkan pulau-pulau itu mengetahui pergerakan mereka dengan begitu mudah, dan bahwa kekuatan jahat tidak akan begitu saja mengirim tim yang terdiri dari orang-orang yang tidak mengontrak 3 gunung aneh, Zuo Yu akan curiga. Sekarang orang-orang dari 3 gunung aneh telah menandatangani kontrak dengan raksasa kekuatan jahat itu. Mereka tidak akan pernah mengkhianati 3 gunung aneh, dan 3 gunung aneh tidak akan pernah membiarkan murid mereka mengkhianati. Kelompok orang ini mungkin hanya saja mereka telah mundur, jadi mereka belum membuat kontrak. Ketika mereka keluar dari retret, mereka akan dikirim ke sini, karena ketika mereka berlindung kepada kita, mereka memiliki berbagai macam keluhan. Jika mereka tetap tinggal di Qishan untuk waktu yang lama, mereka memiliki mentalitas seperti ini, dieksekusi sejak lama, kata Zuo Yu. Labu tua itu mengangguk dan berkata, untungnya, kamu tahu lebih awal untuk menghindari masalah. Sepertinya kita harus mengumpulkan orang-orang itu untuk rencana jangka panjang, penerimaan. Zuo Yu cemberut. Hei, saya pikir Anda harus bertanggung jawab untuk menyelidiki gerakan mereka. Metode Anda sangat pintar. Labu tua itu tertawa. Zuo Yu mengangguk, dia benar-benar memiliki niat ini, 3 gunung aneh itu berbeda sekarang, ada kekuatan jahat di antara mereka, yang tahu bagaimana menggunakan cara cerdik untuk menyerang mereka. Pada saat ini, Zuo Yu pergi ke Gunung Jiuyo lagi, memasuki ruang Jiuyo di dalamnya, dan mulai memindahkan danau Jiuyo itu. Danau Jiuyo di pegunungan Eou tidak dapat dipindahkan, karena ada sekelompok klan bayangan di dalamnya, mereka harus mengandalkan danau Jiuyo ini untuk bertahan hidup, dan kolam es di bawah istana Tianmo tidak dapat dipindahkan, karena Kaisar Tianmo juga membutuhkan danau Jiuyo ini, danau terpencil. Dia tidak dapat memindahkan lokasi suku es di dasar danau Tianhan, istana bulan, atau danau Jiuyo di Gunung Jiuyo. Sekarang hanya Laut Jauh, Jurang Nether, dan danau Jiuyo di lembah racun api yang dapat dipindahkan ini semua jauh, tetapi dalam ketika dia bergerak, dia merasa bahwa kecepatan bergeraknya sangat cepat. Hanya butuh setengah hari, dan dia memindahkan danau Jiuyo di Laut Jauh ke halaman belakang Paviliun Tongtian, memutarnya ke dalam kolam kecil, dan kemudian dia memindahkan danau Jiuyo lainnya dan meletakkannya di bawah 3 gunung aneh, sehingga dia bisa pergi ke 3 gunung aneh kapan saja. Zuo Yu juga terkejut bahwa danau Jiuyo dapat melewati formasi 3 gunung aneh dan memasukinya tanpa suara. Danau Jiuyo ini memang merupakan artefak kuat yang disempurnakan oleh Dewa Kematian Jiuyo. Yang lainnya tidak bergerak karena dia tidak tahu harus pindah kemana. Dia melompat ke dalam sumur dan muncul di halaman belakang Paviliun Tongtian. Pada saat ini, dia juga merasakan ada banyak orang kuat yang duduk di Paviliun Tongtian yang kuat. Agung, kali ini Patriark Klan Es dan penjaga Klan Guntur, Lei Yuan, keduanya datang, dan Zuo Yu tidak pergi untuk menyambut mereka, tetapi memasuki danau Jiuyo lagi, dan muncul di bawah 3 gunung aneh. Dasar laut. 3 gunung aneh pindah ke Laut Jauh, dan kuil Shenlong, Shenzhou, dan Paviliun Tianjun juga pindah ke sini. Ketika Zuo Yu ingin terbang ke lapisan pertama surga, dia diblokir oleh suatu kekuatan. Tidak bisa naik juga. Sepertinya setelah terakhir kali, mereka meningkatkan perlindungan mereka, sepertinya akan sulit bagimu untuk mengendus barang-barang mereka sekarang. Kata Mu Lingling. Zuo Yu terbang keluar dari 3 gunung aneh ini, bergegas keluar dan terbang ke langit, lalu terbang menuju ke 3 gunung aneh itu, tetapi masih terhalang oleh perisai pelindung yang melindungi ketiga gunung aneh ini, tidak peduli metode apa yang dia gunakan, bahkan bocah jiwa 5 elemen diblokir. Kembalilah, jika aku tidak salah, Kaisar Naga Guntur akan segera memimpin orang untuk menyerang pulau-pulau itu, dan mereka semua dikirim ke sekitar pulau melalui deretan besar bintang dan rahasia. Sebelumnya, aku baru saja mengirim itu hal-hal jahat. Saya hanya ingin menyingkirkan beberapa raja surgawi, dan pada saat yang sama melihat bagaimana pertahanan pulau-pulau itu, omong-omong biarkan sekelompok orang yang mengeluh tentang segala macam ketidakpuasan di Gunung Changlei datang untuk mati. Gunung Changlei harus diambil alih oleh Kaisar Naga Petir Surgawi, kata Mu Lingling. Zuo Yu kembali ke Paviliun Tongtian melalui Danau Jiuyo, berlari ke sebuah ruangan batu di atas Paviliun Tongtian, dan meminta mereka bersiap untuk pertempuran, karena dia bisa merasakan kekuatan bintang yang kuat dari arai besar Xingxiu Tianji. Ini pasti kirim sekelompok orang-orang di sini.
Pada saat kritis ini, Phoenix Api sudah tidak ada lagi, jadi mereka kehilangan pemain bagus yang bisa bertarung. Tapi untungnya ada klan Thunder dan Ice yang bergabung, jadi mereka tidak khawatir kalah. Apakah ini akan dimulai sekarang? Huo Fen bergumam. Ini belum benar-benar dimulai. Lagi pula, Raja Naga belum membuka segelnya, dan Raja Iblis belum muncul. Sekarang hanya Raja Naga Guntur yang dibangkitkan. Dia ingin menunjukkan kepada kita beberapa warna, dan omong-omong, ciptakan momentum untuk kekuatan jahat itu. Orang-orang yang menginspirasi mereka, kata Zuoyu. Kita harus mengalahkan mereka dan membuat bajingan ini pamer. Lei Yuan mendengus. Semua orang pergi satu demi satu saat ini, bersiap untuk menjaga tempat yang menjadi tanggung jawab mereka, dan pemilik pulau dari pulau tersebut juga meminta orang-orang di pulau mereka untuk secara sukarela berpartisipasi dalam pertempuran. 3 hari berlalu, dan semuanya begitu damai, tetapi orang-orang di ratusan pulau di antara 3 gunung aneh itu tegang, dan ketegangan depresi menyelimuti pulau-pulau ini. Pulau-pulau ini diselimuti awan gelap, dan dari waktu ke waktu, kilatan petir menyambar dari awan gelap. Tiba-tiba, guntur dan kilat menjadi sangat padat. Dengan suara petir yang mengejutkan, awan gelap menghilang, dan semua orang mulai bertarung dengan 12 poin energi. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati dan waspada. Awan gelap berangsur-angsur menghilang, dan semua orang hanya melihat orang yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit di sekitar mereka. Orang-orang ini semua memiliki pakaian yang sama, jubah biru, dengan sulaman petir, dan yang paling menarik perhatian adalah pria lebih dari 10 tahun. Kaki tinggi pria perkasa. Pria ini memiliki wajah berdaging, wajahnya penuh keganasan, dia memiliki 2 palu raksasa cahaya biru besar di tangannya, dan Lei Qiu dari Gunung Changlei berdiri di belakangnya. Semua orang dapat menyimpulkan bahwa ini adalah masalahnya. Pria itu adalah Kaisar Naga Guntur Surgawi yang baru saja membuka segelnya. Pulau-pulau itu dikelilingi oleh kerumunan yang padat, dan Zuoyu tidak menyangka Gunung Changlei akan memiliki begitu banyak murid. Orang tua, jika kamu tidak berlari begitu cepat saat itu, kamu akan disegel sekarang, dan kamu tidak akan menjadi musuh yang kuat yang harus aku hadapi hari ini. Suara seperti guntur terdengar di telinga semua orang. Kaisar Naga Guntur ada di sini, ini adalah naga dengan kekuatan seorang kaisar dewa. Bab 772 Jangan meremehkan saya. Jangan meremehkan ketinggian tempat labu tua saya mengapung, dia berkata sambil tersenyum, Raja Naga Tianlei. Saat itu Anda Raja Naga biarkan saya melarikan diri, orang tua jahat dengan kekuatan tertinggi, apakah Anda pikir Anda tidak punya kemampuan? Kaisar Naga Tianlei mendengus dingin, dia harus mengakui bahwa labu tua itu memang memiliki beberapa cara untuk melarikan diri dari tangan mereka, dan dia tidak tahu di mana dia bersembunyi. Kaisar Naga Tianlei, orang-orang di belakang Anda semua adalah manusia, dan hanya ada sedikit orang naga. Saya tidak berpikir Anda telah mengolah orang-orang ini sendiri. Anda tidak akan patah hati. Biarkan mereka mati. Kata labu tua itu sambil tersenyum, suaranya juga cukup keras sehingga semua murid Gunung Changlei bisa mendengarnya. Benar saja, ekspresi mereka semua berubah. Kentut, aku membawa mereka ke sini untuk menghancurkan kalian orang-orang yang melawan kami. Selain itu, ini adalah tanah air mereka. Kamu telah menduduki tempat ini dan menduduki sebagian besar sumber daya. Wajar bagi kami untuk berurusan denganmu, kecuali jika kamu secara sukarela termasuk kepada kami. Lalu serahkan sumber daya di tangan kami, dan kami akan membiarkanmu pergi hari ini. Kaisar Naga Tianlei berkata dengan keras, yang menyebabkan puluhan juta orang di pulau itu mengucapkan kutukan yang menghina. Kaisar Naga Tianlei, kamu masih bau dan tidak tahu malu seperti sebelumnya, kamu masih sangat pelit. Hehe, sangat sulit bagimu dengan kekuatan seorang kaisar dewa dan mereka yang memiliki kekuatan tertinggi untuk mati, tetapi sangat mudah untuk yang lain. Selain itu, mereka semua itu manusia, manusia melawan manusia. Kalian para naga tentu saja sangat senang melihatnya, kalian tercela. Labu tua tertawa. Pada saat ini, Kaisar Iblis Langit berdiri dan berkata dengan lantang, meskipun saya berasal dari ras iblis, saya tidak ingin melihat manusia bertarung. Saya tidak ingin bertarung dengan manusia. Kaisar Naga Tianlei, bukan? Terlalu banyak bagi Anda untuk menggunakan manusia untuk berurusan dengan manusia. Tercela dan tak tahu malu? Jika Anda memiliki kemampuan untuk membiarkan orang-orang dari Istana Naga muncul, saya tidak akan lunak.
Para murid Gunung Changlei di belakang Raja Naga Tianlei adalah tidak enak badan saat ini, mereka semua terkendali, jika mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran, itu adalah kematian. Dan pertempuran semacam ini sama sekali tidak ada artinya bagi mereka, itu saling membunuh, dan itu masih digunakan oleh orang asing. Saat ini, mereka sangat kesal di hati mereka, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jika mereka tidak memiliki kontrak, mereka menepuk pantat mereka dan pergi sejak lama. Tetapi ketika Gunung Changlei pindah, mereka ditakdirkan untuk diperbudak oleh kekuatan jahat itu. Bagi orang-orang ini, Zuo Yu dan yang lainnya sangat simpatik, jadi mereka tidak akan membunuh mereka jika mereka bisa. Lagi pula, mereka adalah jenis yang sama, dan mereka tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan mereka. Mereka hanya digunakan sebagai alat oleh sekelompok orang yang ambisius dan gila. Tidak ada gunanya, Kaisar Naga Sial, ada cara untuk membiarkan kalian dari Istana Naga bertarung di garis depan, dan menggunakan kami manusia untuk membantumu bertarung, sungguh kentut. Lei Yuan mengutuk dengan keras. Kaisar Naga Tianlei, kamu tidak berbeda dari mereka. Kamu juga didorong oleh kekuatan jahat. Kamu juga seorang budak. Kamu tidak bisa lepas dari belas kasihan langit. Apa yang kamu miliki hanyalah alat langit jahat. Itu digunakan olehnya untuk menghancurkan alat keadilan, tetapi kamu sedikit lebih maju dari yang lain. Zuo Yu tertawa terbahak-bahak. Kaisar Naga Tianlei berulang kali dimarahi oleh orang-orang ini. Pada saat ini, dia gemetar karena marah, dan dia meraung, manusia ini benar-benar pantas mati. Meskipun mereka memperlakukan kita dengan hormat di permukaan, mereka sangat membenci kita sehingga kita akan mati. Aku akan membunuhmu hari ini. Aku tidak berharap mereka memainkan peran apapun, orang bodoh seperti mereka hanya bisa direduksi menjadi alat. Mendengar kata-kata ini, tidak hanya Zuo Yu dan yang lainnya yang marah, tetapi bahkan murid-murid Gunung Changlei marah. Tiba-tiba, energi hitam jahat muncul entah dari mana dan menutupi murid-murid Gunung Changlei. Mereka mengaum dan mata mereka memerah. Otot-otot di tubuh mereka juga membengkak, dan wajah mereka penuh kegelapan, tetapi di masa lalu beberapa saat, orang-orang ini berhenti berteriak, tetapi menjadi penuh dengan keganasan, dan menatap Zuo Yu dan yang lainnya dengan mata merah. Haha, mereka semua dirasuki oleh roh jahat, jiwa mereka telah dimakan, mereka bukan lagi manusia. Mereka adalah iblis. Kaisar Naga Tianlei berkata sambil tertawa lebar. Zuo Yu dan yang lainnya menghela nafas sedikit ketika mereka melihat sekelompok orang ini menjadi sangat marah, yang membuat mereka lebih bertekad untuk memusnahkan semua keberadaan jahat ini, jika tidak dunia akan hancur. Pria tercela. Cepat atau lambat, kamu akan menjadi manusia dan hantu seperti ini. Labu tua itu menyesap anggur dan menghilang di tempat, dan hari itu Kaisar Naga Petir juga menghilang saat ini. Keduanya pergi ke yang lain tempat untuk bertarung, setidaknya di surga ketiga, tidak akan berpengaruh di sini. Pada saat ini, orang-orang di kedua sisi meraung sepanjang hari, dan bumi bergetar dengan suara ada puluhan juta orang di pulau-pulau yang ingin ikut serta dalam pertempuran, dan sebanyak 100 juta orang yang tidak berperang. Ada ratusan juta orang, mereka semua ada di rumah, dan jika mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran, bukan berarti mereka tidak akan melawan, hanya saja kekuatan mereka terlalu lemah untuk dikerahkan. Kekuatan. Orang-orang Thunder Clan, biarkan mereka melihat kekuatan petir dari Thunder Clan kita, serang. Lei Yuan meraung, dan dia juga berubah menjadi sambaran petir, menembak ke arah iblis yang bergegas turun di udara. Sekelompok besar orang klan Lei berubah menjadi kilat dan menyerbu, suara guntur dan guntur mengejutkan hati orang-orang, dan pada saat ini, ada semburan raungan dari segala penjuru, semua orang di Gunung Huayan, Gunung Zihua, dan semua pulau. Berbalik ke orang-orang jahat yang berkeliaran, setan-setan di udara melancarkan serangan, dan pertempuran terjadi di udara, sehingga tidak mempengaruhi orang-orang di bawah. Ada sekelompok pasukan elit yang dipimpin oleh Supreme untuk menjaga mereka dari segala arah, jadi setan-setan yang telah kehilangan jiwa ini sulit untuk diterobos. Jiwa jahat semacam ini tidak dapat memasuki alam kematian, dan itu hanya akan menjadi bencana jika tetap berada di dunia. Zuo Yu melihat iblis-iblis itu mati, tetapi ada energi hitam yang melayang di sekujur tubuhnya. Iblis. Zuo Yu melepas jubah Jiuyo, melambaikannya dengan santai, dan jubah Jiuyo terbang ke langit. Tutupi langit dan tutupi matahari, api penyucian 9 neter menutupi bumi, telan semua kejahatan dunia,
Zuoyu mendengus, dan melihat bahwa jubah 9 meter kecil tiba-tiba menjadi sangat besar, dan kain hitam besar tiba-tiba muncul di udara, seperti bayangan hitam besar, menutupi pulau-pulau. Semua orang melihat bahwa jiwa jahat dari iblis yang mati itu tersedot ke dalam kain hitam besar di langit, dan mereka tidak perlu repot untuk melawan. Kaisar Naga Guntur Surgawi juga membawa banyak makhluk tertinggi, beberapa dari Istana Naga, beberapa dari Gunung Changlei, dan beberapa makhluk tertinggi jahat yang diubah dari kekuatan jahat, tetapi ini semua terjerat oleh makhluk tertinggi di pulau-pulau. Saat ini, 100.000 pasukan iblis Raja Iblis bermata satu tiba. Ini adalah kekuatan yang kuat yang terdiri dari pejuang yang sangat kuat di klan iblis. Meskipun ada banyak iblis, mereka hanya akan dihancurkan ketika mereka menghadapi kekuatan ini. Perang besar pecah, kilat menyambar di langit, semburan api merah, es dan salju yang melolong, semburan darah, semua jenis orang dengan kekuatan berbeda berpartisipasi dalam pertempuran. Pada saat ini, Zuoyu secara khusus membunuh Raja Surgawi itu. Dengan kekuatannya saat ini, pada dasarnya tidak ada Raja Surgawi yang bisa lolos dari 3 gerakan darinya. Para wanita dari Istana Bulan juga datang, dan mereka turun tiba-tiba, dan mereka bergabung untuk melepaskan kekuatan yang kuat. Serangan itu juga mengejutkan iblis-iblis itu. Semua makhluk tertinggi, jika kamu bisa mengulurkan tangan, serang Zuoyu. Dia adalah target kita kali ini. Kita harus membunuhnya. Kaisar Langit mencegatnya dan menyerahkannya ke telinga Zuoyu. Kaisar Surga tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran, dia hanya dapat melihat situasi penonton dan membimbing makhluk tertinggi itu. Ternyata ini tujuan sebenarnya, mereka memberiku terlalu banyak muka. Zuoyu mencibir, menatap ketiga Supremes yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Kamu harus mati hari ini. Seorang Supreme Being sedang minum, tetapi tertembak oleh lampu merah. Hongyan muncul di depan Zuoyu, dan Yuji muncul di belakang Supreme, bersinar dengan cahaya bulan putih keperakan di sekujur tubuhnya. Benar-benar tidak nyaman dilindungi oleh seorang wanita, tetapi kalian semua meremehkanku. Zuoyu tersenyum rendah, memegang menara ruang waktu konstelasi di tangannya, dan dengan kasar mendesak, 3 makhluk tertinggi yang telah mengepung Zuoyu tiba-tiba. Flash, ada rasa sakit yang tajam di kepala, tubuh sedikit mati rasa, dan kekuatan menghilang. Meskipun Hongyan dan Yueji tidak tahu apa yang terjadi dengan makhluk tertinggi ini, mereka tahu bahwa itu pasti kesalahan Zuoyu. Mereka semua menunjukkan kekuatan terkuat mereka pada saat itu dan menyerang makhluk tertinggi yang paling dekat dengan mereka. Pilar api menembus tubuh makhluk tertinggi seperti roket besar. Hongyan juga terengah-engah, dan cahaya bulan putih muncul dari dada Yuji, yang berubah menjadi belati dan menembus dantian yang tertinggi di depannya. Setelah Hongyan dan Yueji selesai menyerang, mereka datang ke Zuoyu dalam sekejap, dan bersama-sama memblokir serangan mendadak dari tertinggi ketiga. Kejutan kuat meletus dengan ledakan keras sepanjang hari. Kami menghormatinya, tidak semudah itu untuk mati. Haha, bunuh Zuoyu. Sekarang hanya 2 Supremes yang bisa melindunginya. Supreme yang diserang oleh Yueji tertawa terbahak-bahak. Jika kamu melarikan diri dengan Zuoyu, mungkin masih ada harapan. Kamu hanya menyia-nyiakan kesempatan yang bagus dan menyerang kami dengan begitu banyak kekuatan. Meskipun kami terluka parah, masih ada yang tertinggi di pihak kami. Lubang besar tersenyum dan berkata bahwa lubang hitam hangus di tubuhnya dibakar oleh seorang wanita cantik. Bajingan, kamu bodoh jika kamu tidak melarikan diri, Yaner. Rongrong, kamu bergandengan tangan untuk berurusan dengan orang yang menyerangku tadi. Zuoyu tertawa tajam, menara ruang waktu Xingxiu meledak. Cahaya putih, dan kemudian pusaran putih muncul. Reinkarnasi, orang jahat? Zuoyu tertawa keras, dan menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengunci 2 Naschen Soul yang terluka parah, dapat menyedot jiwa mereka. Kedua makhluk tertinggi mengeluarkan serangkaian desisan, dan tubuh mereka juga perlahan terbang menuju pusaran putih yang secara bertahap menjadi putih. Melihat rekannya akan disedot oleh kekuatan yang menakutkan itu, makhluk tertinggi terkejut, dan buru-buru menyerang Zuoyu. Tetapi Yuji dan Hongyan terbang pada saat ini, menyerang orang ini dengan kekuatan tercepat dan terkuat. Tertinggi. Bagaimanapun, Yuji adalah patriark dari klan bulan, dan kekuatan ilahinya tidak jarang, meskipun dia tidak dapat membunuh makhluk tertinggi seperti itu dengan Hongyan, masih mungkin untuk melukainya secara serius. Saat Yueji dan Hongyan meletus dengan gelombang energi yang kuat,
makhluk tertinggi dipukul, dan jiwanya sangat trauma. Tetapi ketika dia ingin melarikan diri, dia merasakan ketertarikan. Haha. Ayo bereinkarnasi, aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi manusia lagi, dan jangan bergantung pada belas kasihan Xietian di kehidupanmu selanjutnya. Kata Zuoyu dengan senyum lebar, dan dua makhluk tertinggi sebelumnya juga memasuki pusaran putih, tanpa suara. Ketika Supreme ketiga masuk, pusaran putih tiba-tiba menghilang. Bab 773 White Flame Condor. Supreme sulit untuk mati, tetapi setelah membuka pintu menuju jalan menuju reinkarnasi oleh formasi, Nil reinkarnasi, dia menghirup Supreme Being yang jiwanya telah terluka parah. Selama reinkarnasi, ingatan menghilang, dan reinkarnasi akan menjadi kehidupan baru. Ini juga merupakan cara untuk membuat makhluk tertinggi ini menghilang dari dunia. Suamiku, apakah aku masih bisa menggunakan trik tadi? Hong Yan bertanya. Aku tidak bisa, ini akan memakan waktu lama. Tapi tidak buruk untuk bisa membunuh tiga makhluk tertinggi. Zuoyu tersenyum. Bahkan jika Hong Yan dan Yue Ji tidak ada di sini, tiga makhluk tertinggi barusan akan sulit untuk bunuh dia, karena dia masih bisa kabur. Di kejauhan, ada raungan Kaisar Iblis Surgawi Modong, bajingan, jangan berpikir bahwa kamu akan malu di depanku jika kamu mendapatkan sedikit kekuatan Xietian. Meskipun aku tidak memiliki kekuatan Dewa Kaisar, aku tidak bisa membiarkanmu meremehkanku. Aku akan mengalahkanmu sampai mati. Tinju cepat Modong dengan gila-gilaan memukul Lei Qiu dari Gunung Changlei. Kekuatan ilahi dalam tubuh Modong sangat kuat, dan itu bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh makhluk tertinggi biasa. Tubuh Lei Qiu dipenuhi dengan energi hitam, satu demi satu lampu listrik hitam menyala padanya, dan roh jahat itu sangat memikat. Dapat dilihat bahwa dia telah meningkat pesat dengan menangkap jenis ini kekuasaan, tapi saat ini dia dirusak oleh Modong. Hari ini berbeda dari masa lalu. Saat itu, kami diserang olehmu satu persatu dan disegel karena kami tidak bersatu. Sekarang kita semua bersatu, kamu hanya di sini untuk mati. Rambut merah panjang di tangan Fire Kilin Duri itu telah menusuk beberapa duri di tubuh istana naga tertinggi. Gerbang Netherworld, buka! Teriak Zuoyu, dan kain hitam besar yang menutupi langit tiba-tiba berputar, dan iblis yang terluka tidak tahan hisapan, dan semuanya tersedot ke dalam seon di antara artefak, masuk ke Jiuyo api penyucian untuk dibakar oleh api penyucian. Kembali! Kaisar Naga Guntur meraung dengan marah. Pada akhirnya, hanya beberapa makhluk tertinggi dan beberapa raja surgawi yang ditakdirkan yang bisa pergi, dan yang lainnya semuanya musnah. Jubah Jiuyo kembali ke tubuh Zuoyu. Kegelapan langit menghilang, dan matahari yang cerah menyinari pulau, dan semua orang mengeluarkan ledakan gemuruh kegembiraan. Tapi Zuoyu dan yang lainnya tidak bisa bahagia di udara, wajah mereka sangat serius. Ini hanya ujian, manusia yang malang. Modong menghela nafas, sebagian besar orang yang mati adalah manusia. Meskipun beberapa manusia naga mati di Istana Naga, mereka tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Mereka sebenarnya memiliki begitu banyak makhluk tertinggi. Saya pikir Xietian menggunakan kekuatan jahat untuk membantu beberapa raja surgawi dipromosikan. Sebagian besar makhluk tertinggi mereka dapat kembali. Itu bukan kerugian besar bagi mereka, kata Yue Ji. Itu hanya ujian, untuk menguji seberapa besar kekuatan mereka secara keseluruhan. Selama mereka tahu, Raja Iblis dapat terus menggunakan kekuatan jahat Xietian untuk mengolah sejumlah besar kekuatan jahat yang kuat dengan ketenangan pikiran. Tidak mungkin, kami tidak seperti mereka. Kami tidak bisa mengorbankan orang yang tidak bersalah untuk menyembunyikan kekuatan kami. Meskipun kekuatan kami terungkap, korban kami sangat kecil. Labu tua itu muncul di depan semua orang. Bagaimana kekuatan Kaisar Naga Petir hari itu? Modong bertanya. Sangat kuat, tanpa bantuan Kaisar Langit untuk mengalihkan kekuatan mental orang itu, aku mungkin akan ditekan olehnya. Lagi pula, dia adalah Kaisar Dewa yang lama, dan aku hanya pendatang baru. Aduh. Yang lama labu menghela nafas. Kaisar Dewa juga terbagi menjadi kekuatan dan kelemahan. Kaisar Naga Petir memecahkan segel karena kekuatannya sangat berkurang. Tetapi dia mendapatkan kekuatan Xietian, jadi dia secara alami akan menjadi lebih kuat. Mereka tidak akan menyerang lagi dalam waktu singkat. Untuk menguji kekuatan kita, mereka tidak akan ragu untuk menggunakan murid-murid dari seluruh Gunung Changlei sebagai alat.
Tampaknya manusia di 3 gunung aneh tidak disukai oleh mereka, kecuali Tianjun dan tertinggi. Labu tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Di paviliun Tongtian, semua pembangkit tenaga listrik berkumpul untuk minum anggur. Semua wanita bermain-main di sini kecuali para dewa dan iblis. Dan Zuo Yu sedang menonton manik-manik jiwa yang terkondensasi dari jubah Jiuyo di kuil. Saat ini, ada lebih dari 1.000 keping, yang cukup baginya untuk digunakan. Yuji, yang pertama pergi, kembali ke Istana Bulan dengan sekelompok murid perempuan dari Istana Bulan, dan kemudian semua orang pergi satu demi satu, kembali ke wilayahnya. Zuo Yu keluar dari kuil, hanya melihat labu tua itu minum di sana sendirian. Hari sudah malam, sinar bulan menyinari halaman belakang. Zuo Yu melihat ke bulan dan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu duduk di samping labu tua itu. Hehe, kamu cukup kuat, kamu kehilangan 3 makhluk tertinggi. Aku khawatir ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka pikirkan. Labu tua itu tertawa. Zuo Yu hanya tersenyum. Jika dia dapat dengan cepat memobilisasi formasi besar itu untuk memadatkan energi di masa depan, itu akan menjadi lebih menakjubkan. Mereka datang ke sini tidak hanya untuk menguji, tetapi juga untuk membunuhku, tetapi mereka semua meremehkanku. Zuo Yu terkekeh. Setelah itu, kamu harus berhati-hati. Jika mereka memusatkan upayanya padamu, kupikir kamu harus lari untuk hidupmu, kata labu tua itu. Keduanya mengobrol sambil minum, ketika tiba-tiba lolongan elang memecah langit malam yang sunyi, dan labu tua itu tertawa keras. Saingan cintamu ada di sini. White Flame Condor telah membuka segelnya, dan kupikir akan ada satu lagi setelahnya, satu lagi dalam waktu dekat. Ada binatang dewa, tetapi orang-orang ini memiliki kekuatan kaisar, dan mereka semua sangat bangga. Saya tidak berpikir mereka akan bersatu dengan kita, belum lagi Anda telah mengambil 2 burung phoenix api, yang pasti akan membuat mereka marah Yu Huai. Itu keahlianku, aku menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan Huo Feng, dan Xiao Huangying adalah milikku sebelum dia menjadi phoenix. Dia telah lama mencintaiku secara diam-diam. Zuo Yu mendengus dingin, dia melakukan banyak hal untuk Huo Feng. Dia telah mencoba yang terbaik untuk membantu Zuo Yu keluar dari situasi yang memalukan, dan membiarkannya menjadi kaisar dewa. Tidak mungkin Huo Feng tidak tergoda oleh hal seperti itu. Dermawan. Terlebih lagi, Huo Feng jatuh ke akhir hari ini, karena binatang buas yang sombong itu menolak untuk menerima satu sama lain dan menolak untuk bergabung, yang menyebabkan kelompok binatang buas mereka disegel satu persatu oleh kekuatan jahat yang terkonsentrasi. Zuo Yu, sebaliknya, mencoba yang terbaik untuk berbagi sumber daya dalam jumlah besar untuk menyatukan orang-orang dari semua lapisan masyarakat dan mengumpulkan kekuatan keadilan untuk menghadapi kekuatan jahat itu. Pada awalnya, hanya beberapa dewa dan kaisar, Patriark tua Shenlong dan klan bulan, bersedia di surga bergabung. Tetapi Raja Naga itu masih tidak membiarkan mereka bersatu. Meskipun Shenlong mampu menyegel kaisar naga itu pada saat kritis, dia juga dibawa ke tempat yang jauh. Labu tua, bantu aku menghadapinya. Aku tidak ingin melihat binatang sombong semacam ini sekarang. Jangan sampai aku menjadi sangat marah sehingga aku tidak bisa melampiaskannya. Zuo Yu bisa merasakan kekuatan ilahi yang dipenuhi kesombongan dari sebuah jarak, dan dia melemparkan kalimat ini. Kata-kata itu dilarikan ke kuil. Tidak lama setelah Zuo Yu pergi, 2 orang masuk dari luar. Lagi pula, labu tua itu masih seorang kaisar dewa, jadi mereka harus lebih sopan. Di sebelah Huo Qilin adalah seorang pria yang sangat tampan dengan batang hidung yang tinggi. Di mata labu tua itu, dia lebih tampan daripada Zuo Yu. Labu tua itu juga menyapa dengan sopan. Labu tua, di mana Zuo Yu? Huo Qilin bertanya. Dia telah pergi berlatih. Dia tidak seperti binatang buas Anda yang akan meningkatkan kekuatan mereka setiap hari setelah minum air. Labu tua itu tertawa. Dia memberitahu binatang buas ini bahwa Zuo Yu adalah manusia biasa, tetapi melalui upaya tak henti-hentinya, dia telah mencapai tujuan selangkah demi selangkah. Hari ini, di masa depan, dimungkinkan untuk melampaui kaisar-kaisar ini. Sayang sekali, aku hanya ingin melihat orang seperti apa pria yang bisa mendapatkan Yue Ji dan Huo Feng itu. Bawa masalah ini ke hati. Labu tua itu terkekeh. Tidak ada bedanya, dia tidak enak dipandang seperti kamu, dan dia tidak sekuat kamu, dan mereka semua seperti kamu, tetapi wanita mereka bukanlah hal yang lebih rendah. Hehe, Jiu Te Weihu juga miliknya, serta Putri Naga Iblis, dan, ya, jangan bicara,
Jangan sampai anak ini mengatakan aku cerewet. Bayan condor tanpa ekspresi dan hanya mencibir, sementara Huo Qilin berbisik. Mereka semua adalah sekelompok gadis idiot buta. Labu tua tersenyum dan menyesap anggur. Dia secara alami tahu bahwa gadis-gadis itu bukan idiot, dan Suoyu memiliki kemampuan tertentu untuk menangkap ketenangan pikiran mereka, jadi mari kita ambil dia menguasai menara ruang waktu Tong Tiandingding dan Xingxiu dapat membuat sekelompok orang gemetar ketakutan. Aku ingin melihatnya. Bayan Condor tidak berpikir bahwa Huo Feng adalah seorang idiot, dan dia berkomitmen pada manusia dengan santai, dan kekuatannya masih jauh di belakang. Zuo Yu di kuil dapat melihat dan mendengar hal-hal di luar dari dalam. Dia melihat bahwa White Flame Condor tidak sekuat yang dikatakan Fire Phoenix dan Fire Qilin. Tapi coba pikirkan, binatang dewa telah disegel untuk bertahun-tahun secara alami, akan ada perubahan besar dalam mentalitas, dan ini tidak akan padam. Zuo Yu berjalan keluar dari kuil. Dia juga ingin bertemu dengan White Flame Condor. Lagi pula, ini adalah binatang ilahi. Akan lebih baik jika dia bisa menyelesaikan kebencian di hatinya dan membiarkannya bersatu untuk menghadapinya. Kekuatan jahat. Bayan Condor mendengar langkah kaki, menoleh, dan melihat seorang pria berpakaian santai berjubah hitam di matanya. Dia hanya tinggi dan tinggi, dengan wajah yang bagus, dan tubuh fisiknya cukup kuat tempat yang luar biasa. Sejak Zuo Yu berlatih seni pedang 9 surga, dia sangat pandai mengirim dan menerima orangnya. Dia sedikit tersenyum, Senior Shenying dapat memecahkan segel. Saya pikir ini akan menjadi kegembiraan yang besar di surga. Zuo Yu juga memandangi pria tampan dengan pakaian indah di depannya, dan dia juga merasa bahwa kesombongan pria ini semakin kuat. Apakah rumah itu milikmu? Bayan Condor berkata, melihat ke rumah yang baru saja ditinggalkan Zuo Yu. Ini milikku, kata Zuo Yu sambil tersenyum. Huo Qilin mendengus dingin, itu kuilnya, aku mendapatkannya dari para dewa dari langit. Huo Qilin, kamu ada di sana saat itu, dan kamu bisa mendapatkannya untukku di bawah lingkungan yang benar-benar adil di dalam. Peluang? Zuo Yu tertawa. Huo Qilin dipukuli oleh Zuo Yu di awal, dan dia langsung diam, yang merupakan hal yang sangat memalukan, dan saat ini dia harus mengakui potensi Zuo Yu. Hanya karena kamu mendapatkan kuil ini, Huo Feng jatuh cinta padamu? Bayan Condor berkata dengan nada yang sangat menghina. Tidak, hanya saja aku membantunya mengumpulkan bahan untuk menyempurnakan pil Nirvana 9 putaran, memberinya pedang ajaib, dan memberinya beberapa batu api. Sepertinya ada begitu banyak. Kata-kata Zuo Yu membuat Huo Qilin baik Condor Baiyan maupun Condor Baiyan tidak dapat berbicara. Mereka tidak bisa melakukan apa yang bisa dilakukan Zuo Yu. Meskipun mereka jauh lebih kuat dari Zuo Yu dan memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan lautan, mereka tidak pernah berpikir untuk mencoba menyenangkan Huo Feng dengan cara ini. Mereka hanya menunjukkan diri secara membabi buta di depan kekuatan Huo Feng. Bab 774 Panen Ganda. Ketika White Flame Condor datang ke sini, dia mendengar tentang situasi Fire Phoenix, dan kekuatannya menurun ke tahap tertinggi, dan hal yang sama berlaku untuk Fire Qilin dan Giant King Turtle. Jika mereka mau memulihkan kekuatan Kaisar Dewa, itu hanya mungkin melalui ramuan tingkat atas yang disebut Pil Jiusuan Nirvana, dan ramuan ini tidak hanya membutuhkan 9 bahan langka, tetapi juga membutuhkan metode pemurnian khusus. Saat itu, hanya manusia bernama Jiusuan Tianzun bisa menyempurnakannya. Sekarang Zuo Yu telah mengumpulkan materi, satu-satunya yang tersisa adalah menyempurnakannya, tetapi Jiusuan Tianzun telah mati, jadi meskipun bahan langka itu dikumpulkan, akan sulit untuk menyempurnakannya. Tapi Huo Qilin dapat mengetahui dari ekspresi Huo Feng di awal bahwa dia sangat percaya diri pada Zuo Yu, dan percaya bahwa pil Nirvana 9 putaran dapat disempurnakan. Jika memungkinkan, maka dia dan penyuraja raksasa dapat pulih melalui ini pil kekuatan Dewa Kaisar. Jika ini masalahnya, dia dan kura-kura raja raksasa akan berterima kasih kepada Zuo Yu, tetapi dia adalah orang yang berpikiran sempit, cemburu dengan kemampuan Zuo Yu untuk mendapatkan Phoenix Api. Dan terakhir kali Zuo Yu mengalahkannya di kuil itu sebabnya dia disebut White Flame Condor. Tentu saja Zuo Yu bisa memikirkan hati Huo Qilin, tapi dia hanya menertawakannya. Jadi, kalau begitu aku sangat mengagumimu. Kata Bayan Condor, ini bukan bohong, karena dia tidak bisa mendapatkan barang-barang ini.
Hehe, tidak ada yang perlu dikagumi, hanya saja keberuntunganku lebih baik. Zuo Yu tertawa, tetapi Bayan Condor tidak berpikir demikian. White Flame Condor baru saja datang untuk melihat Zuo Yu, dan tidak melakukan apapun pada Zuo Yu, dan pergi setelah beberapa saat. Huo Qilin, kamu benar-benar bebas. Zuo Yu mendengus. Hehe, bukan apa-apa. Jika kamu bisa mendapatkan Huo Feng, kamu harus siap secara mental untuk menghadapi orang-orang ini. Jika dulu, yang ini akan membunuhmu dengan telapak tangan, tapi sepertinya tidak demikian sekarang. Setelah dipenjara begitu lama, perubahannya sangat besar. Huo Qilin tertawa, dia tidak merasa bersalah karena membawa White Flame Condor ke sini. Lain kali kamu membawanya lagi, aku tidak akan melihatmu sama sekali, biarkan mereka semua pergi mencari Huo Feng. Zuo Yu masuk ke kuil setelah selesai berbicara, sementara Huo Qilin dan Lao Hulu minum anggur di sini sebelum pergi. Huo Feng dan Shui Rui belum keluar, jadi dia hanya bisa menunggu sambil berlatih. Di menara ruang waktu konstelasi, Zuo Yu direndam dalam ember besar, otot-otot di wajahnya berkedut, dan dia menahan rasa sakit yang luar biasa, dan sepertinya ada banyak serangga yang menggeliat di otot-otot tubuhnya. Sakit parah, kekuatan tubuh fisiknya meningkat. Baru setelah Xuan Kuangshui menjadi transparan, Zuo Yu menghela nafas panjang, lalu berdiri untuk mengeringkan tubuhnya, hanya melingkarkannya di pinggangnya, dan kemudian mulai menggunakan kekuatan di tubuhnya untuk merangsang otot dan tulangnya. Otot tubuh meningkatkan kekuatan dalam tubuhnya dan memungkinkan dia untuk mengontrol kekuatannya dengan lebih baik. 3 jam berlalu, dia dipenuhi keringat, dan setelah makan buah peri dan minum anggur peri, dia beristirahat dan mulai mengedarkan kekuatannya lagi dengan cara yang misterius dan aneh. Metode kendali pusat kekuasaan, ini adalah semacam makna kekuatan yang mendalam. Dia berlatih ilmu pedang Wuji, dan juga berlatih metode mental seni pedang Jiutian. Setelah masa istirahat, dia mulai bertarung dengan jiwa pedang, dan tidak berdiri sampai dia memar dan memar. Berhenti, tunggu tubuhnya pulih, dan ulangi konten kultivasi lagi. Proses kultivasinya seperti siklus tanpa akhir ini, yang dapat digambarkan sangat kejam. Hanya Huo Feng yang dapat dengan jelas memahami kesulitannya, karena dia dan hati Zuo Yu terhubung, bisa mengetahui beberapa hal yang dialami Zuo Yu. Jalan seni bela diri Zuo Yu adalah jalan yang tidak bisa kembali. Jika dia tidak berlatih seperti ini, dia tidak bisa meningkat dan mendapatkan kekuatan. Untuk terus menerobos dirinya sendiri, dia hanya bisa melakukan latihan kejam semacam ini. Setelah 3 tahun berturut-turut, Zuo Yu meninggalkan Constellation Time Space Tower, berendam di air panas di kuil, dan melihat ke halaman kecil melalui bola kristal. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara Yuji, dan Yuji berada di belakang halaman kecil ngobrol dengan labu tua. Zuo Yu memutar bola kristal, dan benar saja, dia melihat seorang wanita bangsawan berbaju perak dan putih, dengan senyum di wajahnya, memegang gelas anggur, menyeruput anggur. Melihat ini, Zuo Yu buru-buru melompat keluar dari bak mandi, mengenakan pakaiannya, dan keluar dari kuil. Rong-rong, kenapa kamu di sini? Zuo Yu tersenyum dan berjalan dengan tergesa-gesa. Ketika labu tua itu melihat Zuo Yu keluar, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu meninggalkan halaman. Yuji tersenyum sedikit dan berkata, aku merindukanmu, bisakah aku datang dan melihatmu? Melihat senyum di wajah Yuji, dan mendengar kata-kata ini, dia sangat gembira dan bertanya dengan suara rendah, kamu berlatih apakah teknik itu lengkap? Wajah Yuji memerah, dan dia sedikit mengangguk. Rong-rong, apakah kamu kenyang? Zuo Yu berkata dengan lemah, lagi pula, dia membuang banyak. 7% penuh sudah cukup? Yuji berkata dengan senyum tipis, membuat Zuo Yu diam-diam menangis. Zuo Yu menjawab dengan, ya, tapi tangannya enggan meninggalkan dada indah Yuji, dan Yuji juga melepaskannya. Itu juga memberinya rasa kepuasan dan penaklukan yang luar biasa sehingga seorang pria bisa begitu tergila-gila padanya. Saya tidak tahu berapa lama sebelum dia bangun, dan Yuji sudah mengenakan pakaiannya, dan sedang duduk di depan cermin menyisir rambutnya, sementara dia sendiri direndam dalam air panas. Tubuhnya sudah dibersihkan oleh Yuji. Saat ini, dia merasa bahwa kekuatan di tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak tahu mengapa setelah kultivasi ganda dengan Yuji, kekuatan tubuh fisiknya meningkat begitu mengerikan, dan itu masih dalam keadaan yang sangat nyaman. Ini sangat jarang. Lagi pula,
untuk meningkatkan kekuatannya, dia menggunakan mutilasi diri semacam itu untuk berkultivasi sepanjang hari. Apakah kamu sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Yuji berbalik dan bertanya sambil tersenyum. Ini lebih baik dari sebelumnya. Zuoyu tersenyum, melompat keluar dari bak mandi, dan Yuji juga datang saat ini, mengeringkan tubuhnya, membuat Zuoyu merasakan semacam kebahagiaan tanpa batas. Zuoyu mengenakan pakaiannya, memeluk Yuji dengan lembut, dan bertanya, "Rongrong, apakah ini akan memengaruhimu? Aku merasa seolah-olah aku telah menyentuh tebasan makhluk tertinggi, dan hanya dalam waktu singkat aku bisa bukalah. Pintu itu menuju ke Yang Maha Kuasa. Suamiku yang baik, jangan khawatir. Ini tidak akan mempengaruhiku sama sekali." Yuji terkekeh ringan, membelai pipi Zuoyu. Melihat wanita bangsawan ini ditaklukkan olehnya, Zuoyu juga sedang dalam suasana hati yang baik saat ini, tetapi wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit sedih. "Rongrong, apakah aku masih bisa bersamamu di masa depan?" "Tentu saja, tapi kamu sering jika kamu datang, kamu mungkin tidak tahan, lagi pula, masih ada gadis-gadis itu. Sekarang kamu tahu bahwa wanita memiliki banyak masalah." Yuji tertawa. Bab 775 Dewi Air. Zuoyu dan Yuji telah tinggal di kuil selama lebih dari sebulan. Kultivasi ganda membutuhkan waktu, tetapi menurutnya itu masih sangat singkat. Ketika dia dan para wanita itu menggandakan kultivasi sebelumnya, itu berlangsung selama setengah tahun semuanya berakhir lagi. Setelah Yuji dilembabkan saat ini, wajahnya yang glamor dan mulia menjadi semakin menawan, membuatnya lebih cantik dan bergerak, setelah dia mempraktikkan keterampilan misterius klan bulan hingga kesempurnaan besar, tubuhnya memancarkan aroma yang membuatnya orang bahkan lebih mabuk. Labu tua itu melihat Zuoyu dan Yuji keluar di halaman kecil, dan dia tidak bisa tidak terkejut. Dia sudah tahu bahwa kekuatan Yuji dekat dengan Kaisar Dewa, pada tingkat yang sama dengan Kaisar Iblis. Hari itu, dan Zuoyu juga maju pesat sekarang, kekuatannya dekat dengan Supreme, tetapi ketika dia memikirkan metode rahasia klan bulan, dia menghilangkan keraguannya. Melihat senyum di wajah labu tua, Yuji menundukkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan lembut, "Aku pernah melihatmu, labu tua senior. Panggil saja aku labu tua." Yuji kiau tersipu, mengangguk dan tersenyum dan berkata, "Ya, labu tua. Kalian pasangan muda berjemur di bawah sinar matahari di sini, saya akan mengerjakan milik saya." Labu tua tersenyum dan pergi. Sambil memegang tangan Yuji, Zuoyu duduk di bangku dekat danau Jiuyo di halaman kecil, bermandikan sinar matahari yang hangat. "Rongrong, aku ingin menyelamatkan Rowi sekarang, biarkan semua gadis itu datang ke sini, aku ingin menggunakan kekuatan suci mereka," kata Zuoyu dengan wajah serius. Dia selalu berjuang agar Sui Rowi mendapatkan kembali kebebasannya. Target, naga iblis dan Shenlong tidak tahu kapan mereka akan kembali, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Yujisiu mengerutkan kening, dan bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" "Aku ingin mengumpulkan semua kekuatan ilahimu dan menggunakan susunan bintang di menara ruang waktu konstelasi untuk memindahkan Rowi." "Kekuatan untuk mengerahkannya. Lepaskan kekuatan susunan bintang itu," kata Zuoyu. Sebagian besar wanita itu telah berkultivasi ganda dengannya, jadi dia berpikir bahwa kekuatan yang dilepaskan oleh mereka harus dapat menyatu dengan tubuhnya. Yuji mengeluarkan jimat komunikasi dan memberitahu para wanita bahwa susunan teleportasi di sini segera menyala. Yang pertama tiba adalah Momokyu dan Tian Xihan, sepasang dewa dan setan, lalu Sui Rowi dan Liu Shuixin dan Bai Shanshan, diikuti oleh 3 goblin Leng Yanxuan, Xialan dan He In Yangxi, dan terakhir Binglan, Hongyan dan Yan Xiaolei. Begitu sekelompok wanita tiba, melihat ekspresi halus dan zamrud Yuji, mereka tahu bahwa Yuji sudah berhubungan seks dengan Zuoyu. Mereka tidak bahagia. Mereka semua sangat mendukung penyelamatan Dewa Sui Rowi, jadi mereka datang tanpa ragu. Mereka semua memasuki dunia Qiankun Zuoyu, sementara Zuoyu memasuki ruang Jiuyo dan pergi ke dunia kultivasi. Jika tidak ada bahaya, Sui Rowi tidak akan pernah membiarkan Zuoyu mencobanya, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Zuoyu, itu hanya susunan bintang yang bergerak di luar angkasa, jadi dia setuju untuk membiarkan Zuoyu mencobanya. "Kalian semua memasuki pohon Tongtian, dan menggunakan metode mental Suanyin bersama-sama untuk memaksimalkan kekuatan tubuhmu sendiri. Biarkan kekuatan dewa ini menyatu, dan kemudian mentransfer kekuatan pohon Tongtian ke tubuh Zuoyu."
Levelnya harus setara untuk kekuatan ilahi seorang kaisar dewa. Pertanyaannya adalah apakah kekuatan ini dapat berhasil diintegrasikan dengan Zuoyu untuk membiarkannya mengaktifkan susunan bintang, dan tubuhnya harus menanggung kekuatan yang kuat ini, kata Mu Lingling. Kalau begitu bukankah dia sangat berbahaya? Tidak, aku tidak mau mencoba, kata Suirowi dengan cemberut. Tidak masalah, aku tahu kemampuan tubuhku untuk bertahan, Roy, jangan khawatir, dan aku yakin aku bisa menyelamatkanmu kali ini. Zuoyu tersenyum, dia tahu kengerian susunan bintang. Setelah semua, ada banyak formasi yang terdiri dari bintang-bintang yang mengandung kekuatan besar. Jika kekuatan ini dapat dilepaskan secara ekstrim, tidak akan sulit untuk mengeluarkan Suirowi. Zuoyu datang ke gua dan berdiri di depan Suirowi, sementara Suirowi menatap Zuoyu dengan cemas. Rowi, kamu akan segera keluar, tunggu sebentar. Apapun yang terjadi padaku, jangan hentikan avatarmu di dalam pohon Tongtian. Zuoyu tertawa. Suirowi yang tak berdaya hanya bisa menghela nafas. Zuoyu memutuskan untuk melakukan itu, dia tidak bisa membujuknya, dan dia sangat tersentuh oleh risiko Zuoyu menyelamatkannya. Mengapa dia tidak ingin membiarkan dirinya bebas? Tapi bagaimana bisakah kamu membiarkan kekasihmu mengambil risiko? Ini akan dimulai. Mu Lingling berkata. Semua gadis melepas pakaian mereka, yang dapat melepaskan kekuatan mereka tanpa halangan, tetapi mereka semua berada di dalam pohon Tongtian. Zuoyu tidak dapat melihat pemandangan yang indah ini. Mu Lingling sering mentransmisikan kekuatan agung kehidupan yang terkandung dalam pohon Tongtian ke Zuoyu, dan pohon Tongtian terhubung dengannya, sehingga dimungkinkan juga untuk mentransmisikan kekuatan darinya, tetapi kekuatannya terlalu kuat, dan tubuhnya dapat menahan waktu, itu menjadi sangat menyakitkan. Zuoyu sedang memegang Constellation Time Space Tower, dan ada lapisan kabut emas yang mengambang di lubang pohon Tongtian Tree. Itu dilepaskan oleh para wanita, dan itu sangat tebal. Itu hanya sedikit sebanding dengan kekuatan Kaisar Dewa. Bagaimanapun, Yuji dekat dengan Kaisar Dewa. Meskipun wanita lain belum mencapai alam tertinggi, jika kekuatan ilahi mereka dikumpulkan bersama, itu juga bisa membantu, belum lagi itu Hongyan juga seorang tertinggi. Para wanita ini semua melepaskan kekuatan ilahi mereka dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi mereka tidak dapat mencapai tingkat Kaisar Dewa ketika mereka digabungkan bersama. Ini adalah kesalahan perhitungan Zuoyu dan Mu Lingling, dan kekuatan ilahi Kaisar Dewa berada di luar jangkauan imajinasi mereka. Meskipun Labu Tua dan Kaisar Iblis Surgawi memiliki kekuatan ilahi, sulit bagi Zuoyu untuk memadukan kekuatan ilahi ini dengannya, jadi Zuoyu tidak dapat menggunakan kekuatan ilahi mereka untuk mengaktifkan susunan bintang, dan para wanita ini sering bersamanya, dan mereka mempraktikkan seni mencapai surga. Jadi ada kepercayaan besar dalam integrasi. Tepat ketika Mu Lingling merasa sedikit menyesal, kekuatan dewa yang kuat tiba-tiba meledak, yang mengejutkan Mu Lingling. Energi air yang kaya yang terkandung dalam kekuatan dewa ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia terkejut bahwa kekuatan dewa ini berasal dari Yan Xiaolei. Jiwa Yan Xiaolei adalah jiwa dewa, dan selalu menjadi misteri siapa yang bereinkarnasi pada saat ini. Dia tiba-tiba memuntahkan kekuatan dewa yang begitu kuat, yang mengejutkan semua wanita. Xiaolei! Teriak Mu Lingling. Zuoyu, ini akan dimulai, bersiaplah. Tubuh Zuoyu sudah bersinar dengan cahaya keemasan kabur, dan menara ruang waktu konstelasi juga bersinar dengan cahaya keemasan. Kekuatan ilahi yang besar tiba-tiba muncul dari seluruh tubuhnya. Sesaat, kulitnya ditutupi oleh gelombang ini. Kekuatannya begitu tinggi sehingga dia menyemburkan darah, dan semua pembuluh darah di tubuhnya pecah. Tetapi dia masih menahan rasa sakit yang parah, dan menggunakan kemauannya untuk mengendalikan kekuatan ilahi dan menuangkannya ke menara ruang waktu konstelasi. Suirowi menggigit bibirnya dengan erat, wajahnya penuh air mata. Zuoyu sudah menjadi pria berdarah, pakaiannya berlumuran darah, memang, dia harus membayar harga untuk menanggung kekuatan ilahi yang besar ini. Zuoyu sekuat batu, berdiri di tempat, wajahnya hanya berkedut, dan dia tidak melolong. Matanya yang seperti permata tertuju pada menara ruang waktu Xingxiu, dan dia tiba-tiba berteriak, "Buka!" Xingxiu, sebuah cahaya keemasan melintas dari menara ruang waktu, menembak ke arah dalam Suirowi, menembus batasan tak terlihat, dan cahaya keemasan membungkus Suirowi. Ah, Zuoyu meraung, tubuh Suirowi melintas, dan dia meninggalkan ruang kecil yang telah menyegelnya selama bertahun-tahun,
dan muncul di depan Zuoyu, dan Zuoyu juga jatuh. Suirowi menangis dengan getir. Tubuh penuh darah, saya merasa sangat sedih di hati saya. Jangan khawatir, dia belum mati, hanya butuh sedikit waktu untuk sembuh. Rasa sakit seperti ini sudah biasa baginya. Kata-kata Mu Lingling membuat Suirowi menangis semakin sedih. Air di dalam air juga berputar, seolah-olah merayakan kebebasan dewa mereka. Ini adalah kasus di dunia monastisisme, dunia iblis, surga, dan air sungai Tianhe di atas 9 langit. Sebenarnya mulai turun hujan, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rasa hormat asli Suirowi akan membuka segel. Meskipun dia adalah makhluk tertinggi, kekuatan kendalinya dapat membuat para kaisar dewa itu gemetar. Ini membingungkan. Labu tua melihat anggur pemukulan dan sangat terkejut. Tentu saja dia tahu apa yang sedang terjadi. Kaisar surga memandangi lautan peri yang bergelombang dari pulau tengah laut peri yang kacau, dan membiarkan hujan dari langit membasahi wajahnya penuh kegembiraan. Zuoyu memang variabel, Raja Air telah kembali ke langit dan bumi. Dewa kematian Jiuyo di Gunung Jiuyo, melihat kendi yang bergetar dan anggur yang berfluktuasi di gelas anggur, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, wanita yang sangat kuat. Lautan di bawah 3 gunung aneh bahkan lebih bergolak, seolah-olah bisa menghanyutkan 3 gunung aneh. Di bidang bintang di atas 9 langit, Kaisar Iblis menghela nafas, sepertinya kita tidak bisa menghadapinya dalam waktu singkat. Waktu singkat mereka pergi. Kita masih memiliki tugas kita untuk mengembangkan kekuatan, biarkan Kaisar Naga dan Kaisar Klan Dewa itu membuka segelnya secepat mungkin. Zuoyu, yang berlumuran darah, dikelilingi oleh cahaya biru muda, yang berasal dari Shuiro di tubuhi. Suirowi berhenti menangis dan dengan hati-hati membersihkan tubuh berdarah. Zuoyu melihat kulitnya yang pecah-pecah, jantungnya terpotong seperti pisau. Agar dia mendapatkan kembali kebebasannya, pria ini tidak segan-segan menanggung rasa sakit yang parah. Saat dia memikirkannya, air mata kesakitan memenuhi matanya. Para wanita itu semua keluar dari dunia Qian Kun, karena mereka semua memiliki sejenis jimat giok yang dapat dikirim keluar masuk sesuka hati, tetapi kekuatan jimat giok perlu dikonsumsi. Setan. Melihat Zuoyu seperti ini, mereka semua menggigit bibir mereka dengan ringan, hati mereka sakit seperti pisau. Meskipun Zuoyu sedang memulihkan diri dengan kekuatan penyembuhan yang dikeluarkan oleh Suirowi, dan tubuhnya dipelihara oleh kekuatan hidup yang agung, para wanita ini semua khawatir tanpa henti, khawatir Zuoyu tidak akan bisa bangun mulai sekarang. Yan Xiaolei menundukkan tubuhnya, meletakkan tangannya di dada Zuoyu, cahaya lembut keemasan dan biru muncul dan menyebar ke seluruh tubuh Zuoyu. Suirowi memandang Yan Xiaolei dengan mata aneh saat ini. Dia melihat mata Yan Xiaolei seperti genangan air musim gugur. Dan kemudian 2 tirai air jatuh dari wajah Yan Xiaolei dan menetes ke tubuh Zuoyu. Dia tidak menangis, tetapi menggunakan semacam kekuatan untuk membantu Zuoyu pulih dari lukanya. Wanita itu langsung terpana ketika dia melihat pemandangan ini. Bab 776 Ibu Tua Setan Air. Yan Xiaolei, Ibu Tua Setan Air, telah mengalami beberapa perubahan sejak dia keluar bersama Huang Ying di Gunung Wanshou, dan perubahannya bahkan lebih besar ketika dia pergi ke Istana Bulan. Keberatan, tapi Yan Xiaolei biasanya menyapa mereka dengan sopan saat melihat mereka. Itu kamu? Suirowi dan Yuji menatap mata berair Yan Xiaolei, dan setelah melihat cairan ajaib menetes dari matanya, mereka berkata serempak, wajah mereka penuh kejutan. Bai Shanshan juga tahu siapa Yan Xiaolei saat ini, dia sangat terkejut hingga tidak bisa berbicara. Mu Lingling juga berseru, Iblis Air, apakah kamu belum disegel? Bagaimana kamu bisa bereinkarnasi? Yan Xiaolei sebenarnya adalah reinkarnasi dari Ibu Iblis Air Tua. Meskipun dia disebut Ibu Iblis Air Tua, itu bukan karena dia sudah tua. Sebaliknya, seperti labu tua, dia adalah eksistensi yang sangat kuno, dan eksistensi yang sangat kuat pada waktu itu. Kekuatannya tidak mencapai kekuatan Kaisar Dewa, tetapi dia dekat dengan Kaisar Dewa. Kekuatan ilahi dalam tubuhnya sangat kuat. Setan air juga penjaga suku air. Dia tidak memiliki tubuh di masa lalu. Selama ada air, dia bisa memadatkan tubuh berair dengan air. Tidak ada yang pernah melihat seperti apa dia. Dia juga terbuat dari air tubuh spiritual yang dikandung oleh jejak kekuatan sumbernya. Yan Xiaolei menghela nafas pelan, saya bukan lagi monster air,
saya belum memenuhi tanggung jawab saya untuk melindungi suku air, dan ingatan saya baru saja terbangun. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba menyadari Yan Xiaolei dan Bai Shanshan berbeda. Setelah ingatannya terbangun, dia tidak menghadapinya seoptimis Bai Shanshan, karena dalam ingatannya, klan Sui sudah tamat, dan Sui Rui juga telah disegel. Meskipun ada harapan baginya untuk keluar, sepertinya sangat jadi dia selalu sangat negatif, tetapi dia juga berusaha yang terbaik untuk menemukan cara untuk menyelamatkan akuarium, jadi dia sering linglung saat berada di Istana Bulan. Ketika dia kembali dari ingatannya sebelumnya, perasaannya terhadap Zuoyu juga sangat rumit. Ternyata Yan Xiaolei sangat mencintai Zuoyu, karena Zuoyu mengubah hidupnya, membiarkannya datang ke surga, memperoleh kekuatan yang dahsyat, dan dia memori dihidupkan kembali kemudian, Yan Xiaolei adalah iblis air. Meskipun dia juga memiliki emosi manusia, perasaannya terhadap Zuoyu sangat lemah, jadi dia sangat kontradiktif dan sering bermasalah dengan ini, karena tanpa Zuoyu, dia tidak dapat membangunkan ingatannya lagi untuk akuarium. Dia juga merupakan keberadaan yang sangat penting, dan Sui Rui saja tidak dapat menghidupkan kembali akuarium. Tetapi ketika dia keluar dan melihat Zuoyu putus asa untuk menyelamatkan Sui Rui, perasaannya terhadap Zuoyu tiba-tiba menjadi jelas, dan kontradiksi itu segera menghilang. Pada saat ini, dia adalah Yan Xiaolei, orang yang menonton seorang gadis yang terlihat lugu dan imut tetapi penuh dengan tipu muslihat. Dia awalnya hanya memiliki semacam rasa hormat pada Zuoyu, tetapi kemudian berubah menjadi cinta yang dalam. Air mata iblis air memang air ajaib yang bisa menghidupkan kembali orang. Saya pikir dia akan pulih dalam waktu singkat. Mu Lingling tertawa. Yan Xiaolei menunjukkan senyum polos itu lagi. Dia berkata sambil tersenyum, aku bukan lagi monster air. Aku bukan lagi penjaga klan air. Aku Yan Xiaolei. Sama sepertimu, aku bukan lagi penjaga ibu bumi, tapi Mu Lingling. Hehe, anak ini akan menderita di masa depan. Kata Mu Lingling sambil tersenyum, iblis air itu adalah pria yang sangat nakal sebelumnya, dan dia sering menggunakan berbagai cara untuk menggoda. Suku lain di dalam air Yan Xiaolei saat ini tampaknya lebih kuat dari monster air, dan dia sebenarnya berpura-pura sangat polos. Semua gadis sedang duduk di lorong sempit ini, minum anggur yang dibuat oleh lelaki hijau kecil itu, sambil menunggu Zuoyu bangun, dan Bai Shanshan juga mengganggu Yan Xiaolei, menanyakan segala macam hal aneh. Jawaban Xiaolei juga sangat aneh, membuat semua gadis tertawa terbahak-bahak. Dan Sui Rui memandangi lebah api hitam di sini dengan kecantikannya, wajahnya penuh dengan senyum manis. Sui Rui menjadi lebih cantik ketika dia tersenyum setelah dia keluar dari masalah. Dan mereka berencana untuk membawa semua lebah api hitam ini ke Moon Palace ke atas untuk berkembang biak. Karena lebah api misterius ini juga sangat berguna. Di halaman belakang pavilion Tongtian, Huo Qilin meneguk anggur, seperti air minum. Ini adalah anggur tertinggi, yang membuat Labu Tua itu sedikit kesal. Huo anak anjing, kamu sangat membenci Zuoyu di hatimu, kenapa kamu masih minum anggur buatannya? Siapa anak anjing? Aku Huo Qilin. Huo Qilin berkata dengan lantang, karena aku membencinya, aku akan meminum semua anggurnya, dan dia akan meminumnya. Semua wanita yang baik. Huo Qilin wajahnya penuh frustrasi, dan dia tampak seperti akan menangis. Tidak apa-apa, jika kamu memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Sui Rui, mungkin dia tidak akan keberatan dengan para goblin di sekitarmu. Labu tua itu tertawa dan berkata, lain kali kamu datang untuk minum, aku akan menerimamu. Ini sangat berharga anggur. Aku tidak seberuntung Zuoyu, aku tidak bisa melakukannya. Huo Qilin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tidak tepat bagimu untuk mengatakan itu. Dia sudah mengenal Sui Rui sejak lama, jadi dia selalu punya tujuan untuk menyelamatkannya, dan kemudian dia berjalan menuju tujuan ini, meskipun kemudian karena keberuntungannya, dia mendapat banyak hal baik. Banyak hal. Tetapi Anda juga harus memikirkannya, jika dia tidak memiliki kemampuan, dia tidak akan diberkati untuk menikmati kesempatan ini. Labu tua mencibir, keberuntunganmu lebih baik daripada banyak binatang buas dan manusia. Kalian terlahir sebagai binatang buas. Tapi kalian semua terlahir dengan kekuatan supranatural, jadi kalian tidak mempertahankannya dengan baik. Kalian masing-masing memiliki mata di atas kepala kalian, dan tidak ada yang memandang rendah kalian. Kekuatan jahat itu mengambil keuntungan dari harga dirimu, jadi mereka menyegelnya masing-masing.
Jangan sombong dan merasa benar sendiri. Aku, seorang lelaki tua, adalah yang tertinggi saat itu, tapi aku tidak dikenali oleh siapapun. Bagaimana dengan segilnya? Karena aku tidak seperti kalian para idiot yang tidak melarikan diri untuk pertahankan harga diri omong kosong itu, aku tahu aku tidak bisa mengalahkan mereka, jadi mari kita bicarakan dengan minyak di telapak kakiku. Labu tua itu tertawa. Saat itu, binatang suci itu tahu mereka tidak bisa mengalahkan mereka dan harus berjuang keras, jadi kebanyakan dari mereka disegel. Lihatlah betapa layu klan apimu sekarang. Kamu harus menemukan cara untuk menghidupkan kembali klan api. Sekarang semua ras utama pulih, dan para wali serta patriark membuat kemajuan. Meskipun hanya ada beberapa anggota klan Liku, tetapi saya tidak takut, karena saya percaya bahwa dalam waktu dekat, klan Li akan mengguncang seluruh surga lagi, kata labu tua itu. Huo Qilin juga seorang wali. Saat ini, dia merasa sangat bersalah. Kepada klan api, dia tidak bertanggung jawab sama sekali. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia jauh lebih buruk daripada Suoyu, dan dia juga mengerti mengapa ada kekuatan yang begitu kuat. Wanita berkomitmen untuk mengikuti Suoyu, karena Suoyu memiliki rasa tanggung jawab, tidak apa-apa jika dia tidak bermain-main seperti dia. Suoyu tidak hanya membantu wanitanya meningkatkan kekuatan mereka, membantu wanita memulihkan kekuatan mereka, membantu wanitanya menghidupkan kembali ras mereka, dan dia tidak begitu rela. Meskipun sebagian besar hewan terkait dengan beberapa manusia dan hewan, tetapi kebanyakan dari mereka tidak terlihat, sehingga mereka dapat memamerkan kemampuan mereka di depan orang lain. Ini juga alasan mengapa Huo Feng mengabaikan mereka, karena di tangan mereka, itu hanyalah alat untuk melampiaskan hasrat dan pamer mereka. Sayang sekali aku bukan seorang wanita. Jika aku bergaul dengan Suoyu, mungkin dia bisa membantuku menghidupkan kembali klan api, haha. Huo Qilin tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia berkata begitu, dia telah mengambil keputusan untuk menghidupkan kembali negara api. Klan api telah berkembang cukup baik di dunia kultivasi. Saya pikir beberapa orang seharusnya memasuki alam surga dalam beberapa tahun terakhir, tetapi lingkungan itu akan menyebabkan mereka tumbuh lambat. Anda dapat meminta Suoyu untuk membantu Anda membawa semua klan api ke alam surga. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Anda harus melakukan perjalanan antara dunia kultivasi dan dunia surga, jadi Anda harus memilih tempat di dunia api untuk menerima orang-orang dari klan api, dan kamu juga perlu mengajari mereka cara memurnikan senjata dan alkimia, sehingga mereka bisa mendapatkan batu abadi dan mendapatkan pijakan di dunia surga, kata lelaki tua hulu. Huo Qilin menertawakan dirinya sendiri, anak ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan, bahkan saya harus bertanya kepadanya. Tidak heran begitu banyak makhluk tertinggi memiliki hubungan yang begitu baik dengannya. Tidak perlu bertanya, katakan saja padanya, dan dia akan melakukan itu. Ai Rowi pernah memiliki tiruan yang merupakan orang suci dari klan api, dia pasti akan membantumu. Labu tua itu berkata, tapi kamu harus menemukan patriark tua dari klan api, dia ada. Huo Qilin mengangguk, pergi dari labu tua, dia telah memperoleh banyak hal, meskipun dia sekarang adalah yang tertinggi, tetapi dia memahami kebenaran yang tidak dapat dia pahami bahkan di dalam kaisar, itu dapat membuatnya tahu bagaimana bertahan hidup dengan benar. Tempat di dunia ini. Suoyu membuka matanya dengan bingung, dan melihat wajah megah Sui Rowi, senyum lembut dan manis di wajahnya membuat Suoyu sedikit teralihkan. Pada saat ini, dia melihat tubuhnya dan menemukan bahwa dia tidak mengenakan pakaian apapun, tetapi dia berkulit sangat tebal, bahkan jika dia dikelilingi oleh wanita-wanita ini, dia tidak akan merasa tersipu, dan dia juga dengan sengaja memamerkan beberapa dari mereka. Tubuhnya hal-hal yang membuat wanita kecanduan. Cepat kenakan pakaianmu, atau anggrek es kecil kita akan gelisah. Yuji tertawa, dan kalimat ini benar-benar berhasil, jadi Suoyu segera mengeluarkan satu set pakaian hitam dan mengenakannya. Ini memicu ledakan tawa dari semua wanita. Rowi, aku berkata bahwa aku akan dapat menyelamatkanmu, sekarang kamu bebas. Suoyu memeluk erat Sui Rowi di pelukannya. Sui Rowi telah menyatu dengan klon saat ini, dia bisa mendapatkan kekuatan klon itu, yang telah banyak meningkatkan kekuatannya, dia bersandar di dada Suoyu, menangis pelan karena gembira, dan saat ini Suoyu menundukkan kepalanya. Dia menyandarkan kepalanya ke bibirnya, dan kedua lidahnya menyatu.
Setelah ledakan ciuman penuh gairah, Zuo Yu memandang Yan Xiaolei, dan barusan Mu Lingling mentransmisikan segalanya ke pikirannya, membiarkan dia mengetahui identitas Yan Xiaolei. Kakak Zuo Yu, aku masih Yan Xiaolei, kamu masih bisa memanfaatkanku dengan tidak hati-hati di masa depan. Kata Yan Xiaolei sambil tersenyum, senyum yang sangat polos muncul di wajahnya, tapi itu membuat Zuo Yu sedikit gemetar. Mulai sekarang, aku pasti tidak akan sopan. Zuo Yu menggaruk kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, dan semua gadis juga tertawa terbahak-bahak, dan kemudian Zuo Yu membawa mereka semua ke dunia Qian Kun. Zuo Yu juga mengambil semua Xuan Huofeng di sini, dan kemudian dia memasuki ruang 9 neter. Dia tidak segera kembali ke surga, tetapi pergi ke Akademi Jingwu di dunia prajurit. Di langit, Zuo Yu dapat melihat bahwa di alun-alun besar Akademi Jingwu, benar-benar ada banyak anak laki-laki dan perempuan yang berjuang dan berlatih seni bela diri dengan keras, kostum mereka semua seragam, dan tidak ada rasa perbandingan, tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah suasana. Bab 777 Kembalinya Cahaya Ilahi. Kedatangan kedua cahaya ilahi seni bela diri juga berkembang secara bertahap, dan segera sekelompok prajurit akan membanjiri surga. Halaman belakang Akademi Jingwu adalah tempat terlarang, karena ada ruang khusus di dalamnya, dan ada 2 ras orang yang tinggal di dalamnya, satu klan Mu, yang lain adalah klan Bolt, mereka rukun di dalamnya. Dan bersama-sama menanam pohon yang mencapai langit. Zuo Yu masuk ke dalam, dan Mu Rong, patriark dari klan Mu di sini, juga mengeluarkan sorakan. Zuo Yu juga melepaskan kelompok pemabuk kecil dan para wanita di dunia Qian Kun saat ini. Mu Rong juga sangat senang melihat Mu Ming. Mereka semua adalah patriark dari klan Mu. Banyak orang hijau kecil di dunia Qian Kun belum pernah melihat klan di sini, tetapi mereka tidak merasa aneh, dan mereka akan sangat akrab. Baik segera. Zuo Yu dan para wanita memandangi pohon tongtian besar di depan mereka. Pohon tongtian ini sebenarnya jauh lebih besar daripada pohon tongtian di dunianya. Batangnya yang tebal berdiri seperti gunung raksasa di tanah. Ada banyak lubang pohon itu rumah pria hijau kecil dan orang tua. Meskipun klan Bolt tidak memiliki banyak kekuatan, mereka dapat melindungi tempat ini melalui beberapa formasi. Pada saat ini, Zuo Yu dan para wanita dapat melihat pria hijau kecil itu berdiri di atas daun besar yang mencapai langit dan terbang tinggi di langit. Kanopi besar diterangi oleh matahari, menyinari cahaya hijau kabur, yang sangat indah. Halo, Bunda Bumi yang baru. Setelah suara Mu Lingling keluar, semua orang hanya mendengar suara anak yang sangat tidak dewasa. Kakak, halo. Itu adalah suara seorang gadis kecil. Hehe. Mu Lingling tersenyum gembira, gadis kecil, tumbuh perlahan, kali ini pohon tongtian pasti tidak akan ditebang lagi. Yah, aku pasti akan melindungi anggota klan. Gadis baik itu suara itu membuat Bai Shanshan berharap dia bisa mengeluarkan seorang gadis kecil dari pohon tongtian dan mencubitnya dengan keras, karena orang selalu mencubit wajahnya. Zuo Yu mengeluarkan botol yang menelan laut, pergi ke sumur di sebelah pohon tongtian, dan kemudian memasukkan banyak cairan bening kristal putih, yaitu cairan abadi 9 surga, yang mengandung ki abadi 9 surga yang kuat, cukup untuk membuat ini pohon langit tumbuh dengan cepat. Pria hijau kecil di dunia Qian Kun sedikit lebih buruk daripada yang ada di sini, karena mereka adalah sekelompok pemabuk kecil, dan mereka menyeduh anggur abadi yang sekarang terkenal di surga. Zuo Yu tidak meninggalkan bunga dan tumbuhan eksotis itu di sini, karena akan dengan mudah membawa bencana bagi orang-orang hijau kecil ini, dan Mu Lingling juga memberitahu mereka untuk tidak menanam bunga dan rumput spiritual itu untuk saat ini, sehingga mereka dapat dibunuh. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk membudidayakan pohon tongtian, sehingga ketika pohon tongtian tumbuh sampai titik tertentu, ia memiliki kekuatan untuk melindungi mereka. Pada saat itu, mereka dapat menanam tanaman di pohon tongtian, dan mereka akan dapat untuk makan banyak hal yang lezat. Labu tua itu melihat wajah Zuo Yu memerah, tetapi dia keluar dari danau Jiuyo dengan sedikit lelah, jadi dia tersenyum dan berkata, "Kamu mengambil kepala suku Sui." "Tidak, tapi dia sudah menjadi milikku." Zuo Yu awalnya ingin membawa Sui Rowi pergi, tetapi Sui Rowi mengiriminya transmisi suara, memberitahunya untuk tidak khawatir, karena dia masih merasa tidak nyaman. Zuo Yu juga mengungkapkan pemahamannya. Huo Qilin ingin kamu membantunya dengan membawa semua anggota klan api dari dunia kultivasi ke alam surga.
Mereka milik alam surga, jadi kamu tidak akan menolak? Labu tua tertawa. Aku tidak berpikiran sempit seperti dia, ini masalah sepele. Zuoyu mengeluarkan jimat komunikasi dan meminta Sui Rowi untuk datang. Sui Rowi melihat labu tua itu dan memberi hormat dengan sopan, yang membuat labu tua itu bahagia. Lagi pula, adalah hal yang baik bahwa Dewi Sui yang Maha Kuasa bisa begitu sopan kepada lelaki tua itu. Meskipun seperti ini sebelumnya, itu adalah semua avatar Sui Rowi, yang berdiri di depannya saat ini adalah diri sejati Sui Rowi. Dalam gambar labu tua, hanya Zuoyu, Bai Shanshan dan Hei Niangzi yang tidak memiliki aturan sama sekali, dan mereka memanggilnya tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, baik lelaki tua maupun lelaki tua. Hei, kembalinya kamu mungkin akan menahan kekuatan jahat itu, kata Old Gourd sambil tersenyum. Sui Rowi hanya tersenyum sedikit, lalu memasuki dunia Qian Kun Zuoyu, dan pergi ke dunia biara bersamanya lagi. Begitu mereka pergi, Bayan Condor dan Huo Qilin datang. Bagaimana dengan kepala suku Sui? Apakah kamu pergi sekarang? Huo Qilin bertanya, dia dan Bayan Condor datang ke sini untuk melihat Sui Rowi. Itu benar, dia dan bocah Zuoyu itu pergi ke dunia kultivasi untuk membawa klan api. Aku baru saja berbicara dengannya dengan santai, dan dia langsung setuju. Dia cukup lugas. Labu tua tertawa. Jika aku memiliki banyak wanita baik seperti dia, aku akan terus terang, tapi seharusnya aku mengatakan ini. Huo Qilin menghela nafas. Bagaimana patriark klan air diselamatkan olehnya? Tanya Bayan Condor. Aku tidak tahu. Lagi pula, Sui Rowi diciptakan olehnya. Dia luar biasa. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan seorang kaisar dewa, kalian berdua mungkin tidak dapat menghadapinya bersama. Saat itu, naga itu kaisar dan kaisar para dewa bekerja keras. Itu sebabnya dia disegel di dunia kultivasi. Labu tua itu tertawa. Bayan Condor tidak membantah, apa yang dikatakan labu tua itu benar. Dia dan Huo Qilin adalah atribut api, mereka paling takut pada air. Sui Rowi menggunakan kekuatan air antara langit dan bumi untuk menyerang mereka, mereka bisa hanya melarikan diri. Fire Qilin dan White Flame Condor hanya menunggu di sini selama 2 atau 3 jam sebelum Zuoyu dan Sui Rowi kembali. Setelah melihat Fire Qilin dan White Flame Condor, Sui Rowi memberi hormat dengan sopan. Melihat ini, Huo Qilin dan Bayan Condor hanya bisa cemburu pada Zuoyu. Semua anggota klan api ada di ruang penyimpananku, di mana kamu berencana untuk meletakkannya? Tanya Zuoyu. Saya telah membuat kesepakatan dengan Maha Guru Huofen dari Gunung Huofen. Saya akan meminjamkannya tempat untuk menetap sementara dengan suku saya. Ketika saya menemukan tempat yang lebih baik, saya akan meninggalkan Gunung Huofen, kata Huo Qilin. Kalau begitu ayo pergi sekarang. Zuoyu tersenyum. Pada saat ini, White Flame Condor tidak bisa lagi sombong di depan Zuoyu, kekuatan Sui Rowi ada di sana, kemampuan Zuoyu untuk merebut hati wanita ini secara alami dianggap sebagai kekuatan. Di sudut gunung api, Zuoyu menjentikan jubah Jiuyo, dan lebih dari 100.000 orang tiba-tiba muncul di depan Huo Qilin. Dia tidak menyangka klan Huo akan mengembangkan begitu banyak orang, yang membuatnya merasa sangat bahagia. Zuoyu, terima kasih banyak. Huo Qilin tidak punya pilihan selain berterima kasih kepada Zuoyu saat ini. Melihat sorakan orang-orang Huo klan setelah melihatnya, dia merasa sangat bersalah. Tidak. Aku tidak berpikiran sempit sepertimu, aku sangat murah hati. Ngomong-ngomong, lain kali kamu pergi ke pavilion Tongtian untuk minum, kamu tidak bisa minum dengan gratis, kamu harus memberikannya kepada Xianxi. Zuoyu tertawa. Huo Qilin tertawa, kamu bocah, ini disebut murah hati, jangan khawatir, batu perimu akan sangat diperlukan di masa depan. Zuoyu dan Sui Rowi pergi, Huo Qilin menepuk bahu Bayan Condor, dan menghela nafas. Lao Bai, saya pikir Anda harus melupakannya, jangan berharap Huofeng berubah pikiran, dan biarkan saya mengembangkan klan api, ada begitu banyak burung kecil yang cantik di dunia. Bayan Condor tersenyum saat ini, benar. Mulai sekarang terus, aku akan menonton harimau putih, kalajengking besar, dan serigala bodoh itu bertarung dengan anak ini. Dan badak bodoh itu, haha. Fire Qilin juga tertawa. Zuoyu dan Sui Rowi berciuman dengan penuh gairah di kamar selama setengah jam sebelum membiarkannya kembali ke Istana Bulan.
Tidak sia-sia aku menyelamatkanmu dengan klon, itu sangat mampu. Labu tua tertawa. Zuo Yu terkekeh, menuangkan anggur untuk labu tua, dan berkata, aku memberitahumu berita yang luar biasa, meskipun ibu dari iblis air disegel, dia bereinkarnasi ketika dia disegel. Jadi dia terlahir kembali dan menjadi dewa permaisuri bereinkarnasi. Oh, dia bereinkarnasi tepat setelah dia menjadi kaisar dewa, sangat berani. Bagaimana kamu tahu? Mungkinkah? Labu tua itu berteriak, gadis bodoh itu, Xia Olei, gadis konyol, dia gadis yang suka membuat masalah seperti rubah kecil Shan Shan. Zuo Yu tersenyum kecut. Kamu benar-benar bajingan, semua makanan enak adalah babi. Labu tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Apa maksudmu? Kata Zuo Yu dengan marah. Itu tidak masuk akal. Labu tua tersenyum dan berkata, Tuhan tidak normal sekarang, itu sebabnya kamu, variabel ini, mendapat banyak manfaat. Zuo Yu adalah variabel, dan penjaga Guangzhou juga berkata, sekarang sepertinya juga, karena banyak peristiwa besar yang seharusnya tidak terjadi karena Zuo Yu, kebangkitan naga ajaib, pemecahan segel oleh Suiroi, kelahiran kembali naga es dan api, pembunuhan 3 raja naga karena dari Zuo Yu. Dan kebangkitan Tong Tianshu karena Zuo Yu, Jiu Xuanding karena Zuo Yu akan menjadi eksistensi tingkat tinggi. Saat ini, Zuo Yu hanya perlu menunggu Huo Feng dan si kembar keluar dengan sukses, sehingga dia bisa pergi ke Immemorial Sutian untuk menemukan gerbang dunia mati. Selama proses itu, dia memasuki kuil lagi. Mengirimkan menara ruang waktu konstelasi, dan memasukinya untuk berlatih dengan kejam. Hanya 10 hari setelah dia mulai berlatih, 2 teriakan Phoenix dengan ketinggian berbeda datang dari puncak Gunung Wansho, yang mengejutkan semua orang. Semua orang tahu raungan Phoenix api, tetapi itu membuat orang mengira itu adalah kedua Phoenix itu meraung bersama. Di puncak Gunung Wansho, Bayan Condor dan Huo Qilin dapat melihat 2 burung Phoenix api mengitari puncak gunung, mengepakkan sayap dan terbang, dan 2 burung api berkicau riang, mengungkapkan kegembiraan mereka di dalam hati. Kedua burung Phoenix ini milik anak itu Zuo Yu. Huo Qilin tidak bisa menahan rasa cemburu lagi saat ini. Setelah 2 burung Phoenix api melayang di puncak Gunung Wansho sebentar, mereka terbang menuju bulan yang tergantung tinggi di langit. Zuo Yu melakukan latihan gila, tidak tahu bahwa Phoenix api dan Huang Ying telah berhasil. Dia tinggal di dalamnya selama lebih dari 7 tahun sebelum dia keluar dari kuil. Setiap latihan sangat membosankan dan sangat sulit, tetapi dia harus bertahan. Berjalan keluar dari kuil, dia membuka jendela, hanya untuk melihat halaman kecil itu diterangi oleh cahaya keemasan. Ini adalah cahaya ilahi, dan cahaya ilahi dari 9 langit telah turun lagi. Bab 778 Kebangkitan Tong Tian. Cahaya ilahi dari kebangkitan Tong Tian datang karena sedikit orang yang bisa lolos dari kendali surga terlalu bosan di dunia yang mereka ciptakan, jadi mereka bekerja sama untuk mengirimkan jenis cahaya yang mengandung kekuatan ilahi yang kuat ini. Sehingga surga manusia dan binatang dapat menerobos kekuatan ilahi dan memasuki apa yang disebut alam dewa sesegera mungkin, tetapi yang tidak diketahui oleh orang-orang di atas adalah bahwa tindakan mereka juga akan membawa bencana ke alam surga. Karena kekuatan jahat itu juga akan menggunakan Shengwang semacam ini mendapatkan kekuatan yang kuat dan kemudian menggunakannya untuk melawan keadilan. Zuo Yu buru-buru berlari keluar dari kuil, dan memastikan bahwa ini adalah cahaya ilahi 9 surga. Hei, 9 surga cahaya ilahi ada di sini lagi, naik dan lihatlah. Labu tua itu tertawa, dia sepertinya tidak tertarik padanya. Zuo Yu melepaskan astrolabe dan dengan cepat terbang ke 9 surga. Ketika cahaya ilahi turun terakhir kali, kekuatannya belum mencapai 9 surga Xuanxian, jadi dia tidak bisa pergi ke 9 surga. Setelah tiba di Jiu Chongtian, Zuo Yu melihat pusaran emas besar di langit di kejauhan, dan kekuatan suci yang terkandung dalam cahaya keemasan di sini menjadi sangat kuat. Jadi dia mengeluarkan jimat komunikasi dan mengirim pesan ke Huo Feng, "Saudari Huo Feng, apakah kamu sudah keluar? Aku menemukannya, kita semua berada di Istana Bulan sekarang, cepat datang." Huo Feng menjawab. Zuo Yu menjadi sedikit bersemangat di dalam hatinya, dan terbang menuju Gunung Jiuyo. Dia tidak melihat dewa kematian Jiuyo, tetapi dia bisa datang dan pergi ke sini dengan bebas. Dia datang ke Istana Bulan melalui Danau Jiuyo di sini. Muncul di Istana Bulan, dia langsung merasakan Dong Yun,
dan Dong Yun dengan cepat menyerap kekuatan eklosion yang aneh di dantiannya. Datang ke aula kecil dengan aroma yang kuat, Zuo Yu melihat sekelompok besar wanita duduk di sini, Dong Yun dan Dong Yao ada di sini. Saudara kembar semuanya mengenakan satu set gaun putih, mereka terlihat persis sama, sangat menarik. Huo Feng dan Huang Ying juga berpakaian dengan cara yang sama, keduanya adalah satu set gaun merah menyala yang dilapisi bulu burung phoenix, yang terlihat sangat cantik. Pada saat ini, Zuo Yu melihat wajah yang aneh, itu adalah wanita paruh baya yang menawan, dan duduk di sampingnya adalah seekor naga cantik bernama Binglan. Zuo Yu tahu bahwa ini pasti ibu Binglan, Ice Fire Dragon. Semua wanita Zuo Yu ada di sini, jarang mereka semua berkumpul bersama. Ini membuat Zuo Yu sangat bahagia, dia berkata sambil tersenyum, hadirin sekalian, tunggu saja. Kemudian dia datang ke Bing Huolong dan memberikannya kepada Bing Huolong hadiah, temui ibu mertua. Hehe, jarang sekali kamu begitu sopan. Cahaya ilahi 9 surga telah muncul selama beberapa hari, dan pintunya akan ditutup dalam waktu singkat, jadi mereka sangat cemas. Bing Huolong tersenyum. Ayo berhenti bicara omong kosong, lalu apakah kita semua harus masuk? Zuo Yu menatap gadis-gadis itu dan bertanya. Aku tidak akan pergi dengan Si Han, kata Momukyu, karena akan ada orang dari Protos yang masuk saat itu, jika Tian Si Han ditemukan, akan sangat berbahaya. Aku juga tidak akan pergi, aku ingin tinggal di Istana Bulan, aku juga bisa menyerap kekuatan suci di sini, kata Yuji. Zuo Yu mengangguk, aku juga tidak berencana untuk pergi. Kekuatan ini tidak berguna bagiku. Awalnya, aku berencana membawa mereka berempat untuk menemukan dunia kematian. Sekarang mari kita tunggu mereka kembali, tidak akan pergi tidak ada gunanya bagiku sekarang, kata Huo Feng. Dong Yun dan Dong Yao saling memandang, dan Dong Yun berkata, jangan pergi, mari kita pergi langsung untuk menemukan gerbang dunia yang mati. Bai Shanshan, yang sedang memakan buah peri, berkata, saya tidak akan pergilah, bagaimanapun, aku bisa menjadi gerbang dunia mati pada akhirnya. Kaisar Dewa, ayo temukan gerbang dunia mati dan biarkan mereka pergi. Sui Rowi, Hong Yan, dan Huang Ying semuanya adalah kekuatan tertinggi di kali ini, jadi mereka telah memutuskan untuk melindungi para wanita itu, dan semua wanita itu segera berangkat. Kekuatan naga api es juga dekat dengan Kaisar Dewa, jangan khawatir. Huo Feng berkata, dia bisa merasakan kekhawatiran di hati Zuo Yu. Zuo Yu mengangguk, lalu menatap Yuji dan sepasang dewa dan iblis, dan berkata sambil tersenyum, aku akan menemukan gerbang dunia mati bersama mereka. Sebelum kita pergi, ayo. Zuo Yu menjilat bibirnya, dia berkata sambil menyeringai, siapa yang memberitahumu, jika kamu semua bersamaku? Sebelum dia bisa berbicara, Huo Feng menjulurkan pinggangnya dan berkata, ayo pergi. Zuo Yu pertama-tama memasukkan mereka ke dunia Qiankun, lalu meninggalkan Istana Bulan dari Danau Jiuyo, dan muncul di Pavilion Tongtian, dia melepaskan anggur, memberikan beberapa barang ke Labu Tua, lalu melepaskan astrolabe dan terbang ke Jiutian. Di astrolabe, 4 wanita sedang berbaring di sofa, memandangi bintang-bintang di langit pada saat ini, astrolabe berada jauh dari pusaran emas besar, dan tempat ini tidak berada dalam jangkauan cahaya ilahi 9 surga. Jadi langit virtual kuno ini adalah langit berbintang yang gelap. Bocah bau, berhenti memikirkannya. Huo Feng mendengus. Saudari Huo Feng, ketika aku menjadi yang tertinggi, akan sangat baik bagimu untuk mengalami perasaan itu. Zuo Yu tersenyum. Sekarang dia tidak dapat mengalahkan Huo Feng hanya karena dia tidak memiliki kekuatan, karena seluruh tubuh Huo Feng sangat lemah. Panas, jika dia tidak memiliki kemampuan untuk menahan panas semacam itu, dia akan terbakar, dan hal yang sama berlaku untuk Bai Shanshan. Saat ini, keempat wanita yang bersama Zuo Yu belum pernah bersama Zuo Yu sebelumnya, di antara mereka, Huo Feng dan Bai Shanshan tidak bisa karena alasan lain, sedangkan Dong Yijun dan Dong Yao memiliki jiwa naga api es di tubuh mereka. Tubuh sebelumnya jadi mereka juga tidak bisa, tapi sekarang tidak ada lagi, dan perasaan mereka terhadap Zuo Yu menjadi sangat jelas, Zuo Yu sedang memikirkan bagaimana melakukannya. Ahem, Zuo Yu, tidakkah kamu ingin bertanya tentang aku dan Huang Ying? Huo Feng terbatuk. Meskipun Zuo Yu tidak memikirkan hal-hal itu, dia sedang memikirkan bagaimana menghadapi Dong Yun dan Dong Yao. Bagaimana? Zuo Yu bertanya, dia merasa bahwa Huo Feng sangat tidak adil padanya,
karena dia selalu mencegahnya untuk mengetahui pikirannya, tetapi Huo Feng dapat dengan mudah mengetahui apa yang dia pikirkan, hanya ketika Huo Feng tidak. Hati-hati dia bisa tahu apa yang dipikirkan Huo Feng. Alasan mengapa kami butuh waktu lama adalah karena aku melepaskan semua darah Phoenix api asli di tubuhku, dan kemudian Xiao Huangying terus mengirimkan darahnya kepadaku, karena kami membutuhkan banyak darah, jadi kami akan beristirahat sekali dalam sebentar untuk membiarkannya memulihkan darahnya. Huo Feng berkata, dia juga sangat berterima kasih kepada Huangying, dan sekarang mereka berdua seperti saudara perempuan. Lalu bagaimana dengan darah Phoenix yang kamu keluarkan? Zuo Yu bertanya, ini sangat berharga, dan darah ini juga diperlukan untuk memurnikan Nirvana Pil. Huo Feng mengeluarkan botol batu giok kecil dan berkata, semuanya ada di sana, ambillah. Zuo Yu mengambilnya, membuka tutupnya, dan nafas panas menyembur keluar, yang mengejutkannya, dan dia buru-buru menutupinya, masukkan ke dunia Qian Kun dan biarkan Mu Lingling menyimpannya dengan hati-hati. Meskipun Dong Yao jarang berbicara, dia terus memperhatikan Zuo Yu, matanya penuh cinta, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Zuo Yu sudah menyadarinya, kali ini dia datang ke sisi Dong Yao dan memeluk Dong Yao dapatkan bangun, lalu berbaring di sofa Dong Yao, biarkan Dong Yao berbaring telentang. Tiga gadis di samping hanya bisa menghela nafas pelan, lalu berhenti melihat. Jika Dong Yun melihat Zuo Yu menggertak adiknya seperti ini di masa lalu, dia pasti akan naik dan memukuli Zuo Yu, tapi dia dan Dong Yao memiliki kesamaan hati, jadi saat itu, dia bisa dengan jelas merasakan kegembiraan dan manisnya hati Dong Yao, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Jangan berpikir bahwa kamu dapat yakin bahwa aku ada di sini. Ini adalah langit kuno, dan akan ada bahaya kapan saja, Huo Feng mendengus. Itu benar, bocahmu semakin berani. Dong Yun juga mendengus pelan. Bai Shanshan menjulurkan lidahnya, dan terus memakan buah perinya. Aku tahu kalian semua cemburu pada Yao, katakan saja sesukamu, haha. Kata Zuo Yu sambil tertawa lebar, dan Dong Yao juga tersenyum tipis. Ketiga gadis itu tidak membantah, mereka semua setuju, terutama Dong Yun. Dia hanya memiliki sedikit kontak dekat dengan Zuo Yu, dan dia tidak memiliki kesempatan, dan dia bisa merasakan kecantikan dari Dong Yao, jadi dia sangat penasaran, dia adalah orang yang sangat ingin tahu. Sekarang dia tahu bahwa Huo Feng benar-benar ditangkap oleh Zuo Yu, dia akan mematuhi apa yang dia janjikan kepada Zuo Yu saat itu. Haha. Meskipun kamu memiliki kemampuan untuk mendapatkan begitu banyak wanita yang kuat, tapi kamu tidak mampu memuaskan mereka, haha. Aku akan mengajarimu ini. Tawa keras datang dari langit, suaranya sangat keras, sehingga Zuo Yu dan keempat gadis itu terkejut. Tian Tian Ding. Seru Zuo Yu, karena dia melihat Tong Tian Ding di dunia Qian Kun terbungkus bola lampu merah menyala, dan dia dengan cepat memilih. Bab 779 Senjata Humanoid. Zuo Yu, senjata humanoid, sangat bersemangat ketika melihat pemandangan ini, karena itu berarti jiwa kuali di kuali Tong Tian telah terbangun. Biarkan aku keluar dengan cepat. Ingat, tolong panggil aku Tong Tian Shending. Suara bangga itu keluar lagi. Dengan pikiran di benaknya, Zuo Yu mengeluarkan bola lampu merah yang besar. Zuo Yu dan keempat gadis itu menyaksikan bola merah besar itu berputar dengan cepat, bersinar dengan lampu merah yang menyilaukan, dan panas yang menyengat membuat hati mereka terasa lebih intens. Ketakutan. Tiba-tiba, lampu merah menyala dengan ganas, ruang dan waktu bergetar, dan gelombang panas menyapu ke segala arah. Bintang-bintang yang diterangi oleh lampu merah berubah menjadi debu, tetapi Zuo Yu dan yang lainnya baik-baik saja. Setelah lampu merah meledak, Zuo Yu dan keempat wanita itu hanya melihat seorang lelaki tua berjubah putih dengan janggut putih panjang muncul di depan mereka. Pria tua itu memiliki rambut putih di seluruh kepalanya, tetapi tidak ada kerutan di wajahnya. Dia terlihat sangat baik, janggut putihnya yang panjang dan jubah putihnya berkibar. Orang-orang yang terkejut berdiri di atas astrolabe. Orang sudah tua, jadi transformasinya akan menjadi orang tua yang jahat. Orang tua itu tertawa. Zuo Yu menelan ludahnya, dan berkata dengan heran, kamu adalah roh kuali dari kuali Tong Tian? Pria tua itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, itu hanya roh kuali, dan aku sekarang disebut Dewa Tong Tian Chaldron, dan aku punya nama lain sebelumnya, yaitu Jiu Xuan. Keempat wanita itu semua terkejut, meskipun Jiu Xuan bukan kaisar dewa sebelumnya,
tetapi dia dihormati oleh Kaisar Dewa, karena dia adalah manusia yang sangat kuat. Huofeng tahu tentang ini sejak lama, dia bertanya, saya tidak berharap Anda dibangkitkan dengan cara ini. Anda layak disebut Tianzun. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Bai Haoshan. Huofeng dan rubah berekor 9 dia juga objek kekaguman saya, tetapi sekarang mereka semua adalah wanita anak ini, itu benar-benar makanan yang baik untuk babi. Tong Tian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, membuat Zuo Yu sangat ingin menendangnya. Saat ini, sulit bagi lelaki tua ini untuk mengingatkan orang-orang tentang orang yang tertawa dengan bangga sebelumnya, dan juga sulit bagi orang untuk berpikir bahwa dia adalah Jiusuan Tianzun paling romantis di surga saat itu. Bagaimana dengan Tong Tianding? Zuo Yu bertanya. Kuali Tong Tian adalah aku adalah Kuali Tong Tian, aku masih Kuali Tong Tian Zuo Yu, aku juga bisa dianggap sebagai salah satu senjata ajaibnya. Tong Tian tertawa. Aku tidak peduli siapa kamu harus membantuku menyempurnakan pil 9 revolusi nirvana. Zuo Yu membuat beberapa salinan dari materi yang dikumpulkan, memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan, dan menyerahkannya. Ini masalah sepele. Tong Tian tersenyum, dan mengambil cincin penyimpanan itu. Cincin penyimpanan menghilang di tangannya, hanya untuk melihat nyala api keemasan muncul dari mata Tong Tian, dan kemudian botol batu giok kecil muncul di tangannya, dia tersenyum samar, sudah disempurnakan. Sudut mulut Zuo Yu sedikit berkedut, dan para wanita itu juga terpana, ini pemurniannya. Hanya dalam sekejap, pil Nirvana 9 putaran, yang dikatakan dekat dengan pil Dewa, telah disempurnakan. Gadis-gadis itu tidak dapat mempercayainya sampai Zuo Yu membuka tutup botol batu giok dan aroma obatnya keluar. Dan mereka memaksanya, saya percaya bahwa pil Nirvana 9 revolusi benar-benar disempurnakan oleh lelaki tua ini dalam hitungan detik. Zuo Yu menutup tutupnya, dan membisikkan 2 kata, cabul. Ini adalah senjata humanoid, dan itu juga senjata dewa. Aku tidak berharap kamu menggunakan metode ini untuk menjadi kaisar dewa. Jiwa dan kesadaranmu ada di sana, jadi Kuali Tong Tian adalah tubuh fisikmu, dan sekarang kamu telah membangkitkan kesadaran yang tersembunyi di kedalaman roh Kuali, jadi kamu telah berhasil dibangkitkan. Dia bahkan menjadi kaisar dewa. Seru Mu Lingling. Saya tidak menyangka hal ini akan terjadi. Sebelumnya, saya hanya ingin memurnikan artefak yang kuat. Bahkan jika saya mati, saya harus memurnikannya, karena pada saat itu itulah satu-satunya cara bagi saya untuk memiliki kekuatan dewa. Kaisar kemudian, saya melompat ke dalam kuali ini, dan wanita saya juga melompat dengan saya, mereka semua telah bergabung dengan saya saat ini, dan akan bersama selamanya. Tong Tian melihat ke langit dan menghela nafas dengan sedih. Lagi pula, jangan membicarakan hal ini, mereka semua tinggal bersamaku. Tong Tian tersenyum, dan kemudian memandang Zuo Yu, kamu benar-benar variabel, kamu dapat menghidupkanku kembali dalam keadaan ini, aku sangat berterima kasih untukmu. Zuo Yu tertawa dan berkata, kamu juga banyak membantuku. Tanpamu, aku tidak akan bisa tumbuh sebagai variabel, jadi kamu juga variabel besar. Benar, kita semua variabel. Zuo Huofeng, minum pil Nirvana 9 putaran, dan setelah beberapa waktu, Anda akan dapat memulihkan bayi ilahi Anda. Anda tidak perlu mundur untuk melarutkan kekuatan obat. Nirvana 9 putaran pil memiliki spiritualitas dan tahu apa misinya. Huofeng mengangguk, berkata, terima kasih, Kaisar Tong Tian. Hehe, ini hadiah untukmu. Dong Yun dan Dong Yao sepertinya memiliki sesuatu yang ekstra. Ini adalah api ilahi untuk perlindungan tubuh. Itu bisa muncul saat kamu paling kritis dan bisa melindungimu. Kata Tong Tian. Rubah kecil, hadiah apa yang kamu inginkan? Tong Tian menatap Bai Shanshan sambil tersenyum. Bai Shanshan tidak menjawab, dia jelas sedang memikirkan sesuatu yang membuat semua orang tertawa. Saya ingin benih kayu bakar Shenhuo, bisakah Anda memberikannya kepada saya? Bai Shanshan berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum. Tidak masalah. Sebuah batu merah kecil muncul di telapak tangan Tong Tian, dan mengepul. Bai Shanshan mengambilnya, membukanya dengan hati-hati, dan memecahnya menjadi 3 bagian, 1 untuk Dong Yun, 1 untuk Huofeng, dan dia hanya menyimpan bagian terkecil untuk dirinya sendiri. Hanya ada 1 benih api dewa ini, yang lahir ketika Tong Tian memupuk api dewa.
Tidak ada gunanya baginya, tetapi sangat bermanfaat bagi mereka yang belum mengolah api dewa. Latih kecepatan api dewa ini. Api. Tinder sangat rapuh, sehingga Bai Shanshan dapat dengan mudah membuat 3 bagian. Huofeng dan Dong Yun sangat senang ketika mereka melihat sumbu hangat di tangan mereka, dan mereka sangat tersentuh bahwa Bai Shanshan memiliki hati seperti ini. Kapan 9 mendalam api mayat disempurnakan? Saya telah mengumpulkan banyak bahan sekarang. Zuo Yu menggosok tangannya dan berkata dengan penuh semangat, karena dengan kekuatan Tong Tian saat ini, itu harus mudah disempurnakan. Beri aku bahannya, ini akan memakan waktu, karena kamu punya banyak bahan. Tong Tian berkata, dia secara alami tahu bahan yang telah dikumpulkan Zuo Yu selama bertahun-tahun. Zuo Yu menyerahkan kepada Tong Tian sebuah cincin penyimpanan yang berisi manik-manik jiwa, jiwa yang baru lahir. Sejumlah besar manik-manik zinatal dan bahan-bahan itu, dan kemudian menyerahkan sebuah cincin penyimpanan yang berisi 5 mayat manusia ras dewa tingkat Tianjun. Itu banyak. Tong Tian tahu banyak, tetapi dia tidak berharap begitu banyak, dia juga sedikit terkejut. Tong Tian, kemana kamu berencana pergi? Dengan kekuatanmu saat ini, kamu seharusnya bisa membawa kerugian besar bagi kekuatan jahat di pihak lain, tanya Mu Lingling. Bukan itu masalahnya. Aku tidak bisa berurusan dengan formasi besar konstelasi itu. Meskipun hanya dikendalikan oleh makhluk tertinggi, dan kekuatan yang diberikan hanya lapisan formasi besar konstelasi, itu cukup untuk berurusan denganku. Untungnya, dia tidak bisa menggunakannya. Formasi penyerang di dalam hanya bisa dipertahankan, kalau tidak mereka akan mati begitu cepat. Kata-kata Tong Tian membuat wajah Zuo Yu sangat bermartabat, dan formasi Xingxiu Tianji memang merupakan ancaman besar. Aku akan melepaskan beberapa makhluk tertinggi terlebih dahulu, dan kemudian mencari beberapa orang tua yang menyendiri. Orang-orang ini mungkin tidak tahu bahwa langit telah berubah. Kekuatanku saat ini sangat dipengaruhi oleh Zuo Yu, sang master. Meskipun aku memiliki kekuatan Kaisar Dewa, aku tidak bisa menggunakannya. Tong Tian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Baiklah, jika kamu bisa, kamu harus menemukan cara untuk mengeluarkan naga iblis dan Shenlong, kata Zuo Yu, lalu memberitahu Tong Tian tentang naga iblis dan Shenlong. Ya, aku akan pergi ke budak naga besar dari istana naga iblis untuk meminta klarifikasi. Hati-hati di jalan. Ada burung phoenix api dan roh pohon. Aku tidak perlu mengkhawatirkanmu, kata Tong Tian. Kalau begitu bawa 2 pil nirvana 9 putaran ini ke pavilion Tong Tian, serahkan ke Labu Tua, dan minta dia untuk menyerahkannya kepada Wokilin dan penyuraja raksasa, sehingga mereka juga dapat memulihkan kekuatan Kaisar. Kata Zuo Yu, Tong Tian mengangguk dan menghilang, di depan Zuo Yu dan yang lainnya. Astrolabe terbang lagi di kehampaan yang tak terlupakan, terbang menuju kegelapan yang tak terbatas. Huofeng meminum pil nirvana 9 revolusi, dan dia sedang dalam suasana hati yang baik saat ini, jadi Zuo Yu dengan mudah memeluk Huofeng, dan menciumnya dengan penuh semangat, bahkan jika Zuo Yu menyentuh dadanya, dia tidak menolak. Ini membuat Dong Yun dan ketiga gadis itu diam-diam memukul lidah mereka, karena tubuh bagian atas Huofeng yang bangga telah terbuka, dan tangan besar Zuo Yu membelai dan memainkannya bolak-balik, dan tangan Zuo Yu juga sedikit merah, jelas itu melepuh. Setelah setengah jam. Bocah busuk, apakah kamu sudah cukup bermain? Huofeng berkata dengan lembut, matanya kabur, dan dia juga mengatur pakaiannya pada saat yang bersamaan. Cukup, kata Zuo Yu sambil menyeringai, meski tangannya sedikit sakit karena panas terik, tapi dia masih bisa menahannya. Pada saat ini, Mu Lingling menghela nafas pelan, dan berkata, Tong Tian telah menjadi Kaisar Dewa, dan dapat berubah menjadi tubuh. Sepertinya aku tidak bisa ketinggalan, hehe, sebentar lagi kamu akan bisa melihat penampilanku. Zuo Yu dan keempat wanita itu sangat gembira ketika mereka mendengar ini, karena mereka selalu ingin melihat seperti apa roh kayu itu setelah terbentuk. Transformasi roh kayu tidak larut bersama dengan pohon Tong Tian, tetapi dia menggunakan metode rahasia untuk memadatkan tubuh fisik melalui kekuatan yang dia kuasai, tubuh spiritual seperti ini. Hebat! Zuo Yu berkata dengan senyum jahat, dan kali ini dia menatap Dong Yun lagi. Matanya penuh api, dan Dong Yun juga menatapnya. Mata pintar itu bersinar dengan cahaya aneh, penuh gairah tak terbatas. Kekuatan menyihir membuat jantung Zuo Yu berdetak lebih cepat.
Dia tidak menyangka Dong Yun memiliki metode spiritual aneh yang dapat membingungkan pikiran orang. Dong Yun melihat Zuoyu berkeringat deras, dan tersenyum genit. Ada apa? Takut padaku? Aku tidak peduli tentang apapun barusan, dan aku membiarkanmu melakukan apapun yang aku mau. Kenapa kamu tidak melakukannya? Zuoyu menarik napas dalam-dalam, menatap wanita anggun dan vulgar di depannya. Dia sepertinya memiliki ilusi, seolah wanita ini bisa menelannya, dan dia berkata, aku tidak berani. Bab 780 Misteri Mutiara Qian Kun. Phoenix meminum pil Nirvana 9 putaran, dan dia merasakan kekuatan aneh dari obat tersebut saat ini. Perasaan ini membuatnya merasa sangat aneh, dan kekuatan yang memenjarakan bayi ilahinya perlahan-lahan menghilang kemudian, setelah jiwa di dalam dipelihara, itu juga perlahan memperbaiki luka pada jiwa. Meskipun Jiusuan dibangkitkan, dia tidak dapat dianggap sebagai manusia saat ini, tetapi hanya dapat dianggap sebagai artefak transformasi, dan dia akan sangat dipengaruhi oleh kekuatan Zuoyu. Jika dia ingin benar-benar mengerahkan kekuatan yang kuat itu, pertama-tama, Zuoyu harus memiliki kekuatan absolut, belum lagi lebih kuat darinya, setidaknya setingkat dengannya. Mu Lingling juga sedang tidur sekarang, lampu hijau muda yang dilepaskan oleh pohon Tongtian ini dengan panik mengalir ke dalam lubang pohon. Mu Lingling menyerap kekuatan ini untuk memadatkan tubuh fisik untuknya. Zuoyu mengetahui bahwa tidak lama kemudian, dia akan dapat untuk melihat roh pohon yang dia rindukan siang dan malam. Astrolabe itu seperti setitik debu yang tidak berarti, mengambang di kehampaan kuno yang dipenuhi kegelapan tanpa akhir. Meskipun bintang-bintang di sini dapat memancarkan sedikit cahaya bintang dalam kegelapan ini, dibandingkan dengan kehampaan kuno yang tak terbatas, mereka jauh lebih kecil. Tapi kelihatannya sangat kecil, seperti debu. Gerbang dunia mati ada di kehampaan kuno. Zuoyu memiliki peta arah yang terperinci di benaknya. Sekarang dia dapat melihat banyak bintang yang muncul di peta itu, tetapi dibandingkan dengan bintang di peta itu, mereka sangat menganggur. Karena selama bertahun-tahun, banyak bintang yang menghilang, dan bintang-bintang itu tampak hidup. Begitu energinya habis, mereka akan hancur dengan sendirinya. 10 hari kemudian, Zuoyu membiarkan Astrolabe mendarat di bintang dengan tumbuhan dan air untuk beristirahat. Di samping sebuah kolam, Zuoyu memeluk Huofeng dan memandangi bintang-bintang besar di langit. Memasuki alam kematian harus melalui Devourer of Darkness. Orang-orang yang dibawa oleh Tian Xingxi pasti mati di sana. Zuoyu memeluk tubuh hangat Huofeng. Saudari Huofeng, lihat, airnya dingin pada awalnya, tetapi menjadi lebih hangat saat kamu meletakkan kakimu. Dong Yun tertawa. Tidak apa-apa, aku akan mendinginkan airnya saja. Dong Yao tersenyum sedikit, duduk di sebelah Huofeng, dan meletakkan kakinya untuk berendam di dalamnya. Air yang baru saja menghangat mendingin lagi, yang membuat Huofeng menikmati dirinya sendiri. Dan Bai Shanshan telah lama mencari beberapa buah aneh, dia lelah makan buah peri di dunia Qian Kun, dan ketika dia datang ke dua bintang dengan tanaman ini, rubah kecil ini pasti tidak akan menganggur. Zuoyu bersandar dengan nyaman pada pohon. Dia memperhatikan ketiga wanita dengan kaki basah berbicara dan tertawa di tepi kolam, lalu memintanya untuk memejamkan mata, memikirkan tentang pemakan kegelapan. Dia pernah melewati bagian dalam Devourer of Darkness, yaitu ketika dia pergi ke matahari terakhir kali, dia memasuki tengah matahari dan memasuki ruang penjaga klan cahaya. Di dalam Devourer of Darkness adalah ruang, dan Devourer of Darkness perlu terus melahap energi eksternal memperluas ruang di dalamnya. Dan ada begitu banyak Devourer of Darkness antara langit dan bumi, artinya ada banyak dunia antara langit dan bumi yang tidak terikat oleh surga. Dunia mati juga ada di dalam Devourer of Darkness, yang merupakan Devourer of Darkness yang lebih besar, jadi ruang di dalamnya juga pasti sangat besar. Setelah pikiran Zuoyu muncul di benak Huofeng, dia berkata, ada banyak pintu masuk ke dunia orang mati, tetapi semuanya adalah pintu masuk ke jiwa. Begitu banyak pemakan kegelapan mengarah ke dunia orang mati. Misalnya, kita yang kita lihat di Tianhe semua harus berada di alam kematian, dan pintu masuk yang kita cari harus memungkinkan orang untuk masuk. Dunia alam semesta saya juga merupakan uang yang aneh, akankah mutiara alam semesta yang saya dapatkan sebelumnya? Dengan metode tertentu, dan kemudian muncul di dunia kultivasi, dan akhirnya diambil oleh saya. Zuoyu duduk dengan galak, dunia Qian Kun sangat aneh, dia bukan hitam, tapi putih. Jika perlu,
Zuo Yu dapat membuka ruang di dalamnya, jadi bagian dalamnya juga sangat besar. Jiu Dead God pernah memberitahu kami bahwa Devourer of Darkness adalah pintu masuk suatu ruang, dan di dalamnya ada dunia mati yang tidak terkait dengan ruang aslinya, dan juga akan ada Devourer of Darkness di dalamnya, dan ruang lain juga bisa menelan ruang ini energi di ruang angkasa. Dan surga sebenarnya terletak di dalam Devourer of Darkness, tetapi Devourer of Darkness ini sangat besar, dan Tuhan adalah tubuh roh yang terkondensasi setelah Devourer of Darkness melahap kekuatan tak terbatas, dan itu adalah didedikasikan untuk mengelola ruang ini. Area ini disebut surga dan bumi. Kata Dong Yun. Saya pikir jika ada pintu masuk, harus ada jalan keluar. Jalan keluar seperti ini seharusnya tidak pergi ke ruang lain melalui Devourer of Darkness, tapi ke tempat yang lebih tinggi dari ruang ini. Seharusnya. Dong Yao berkata di sini, Wo Feng mengerutkan kening dan berkata, alam dewa. Mungkin, seharusnya tidak ada Devourers of Darkness lain di sana. Itu adalah ruang yang stabil. Jika ada Devourers of Darkness, mungkin ruang itu akan diganti kapan saja. Devourer of Darkness yang besar akan melahapnya. Dong Yao mengangguk. Zuo Yu berkata, mungkinkah Orb Qian Kun adalah pemangsa gelap yang tertutup sendiri, dan kemudian diringkas menjadi manik-manik? Saya akan melihat apakah saya dapat memadatkan Orb Qian Kun ini lagi. Ada juga dunia di dalam, dunia di bawah kendaliku. Dunia. Zuo Yu sangat bersemangat saat ini, karena dia akan setara dengan dewa. Dari dunia yang mati ini, dia menutup matanya dan memasuki keadaan yang sangat indah, untuk merasakan misteri di tubuhnya. Dia ingat bahwa mutiara Qian Kun menghilang di tubuhnya secara misterius, dan kemudian dia melihatnya di lautan spiritualnya, dan sekarang dia ingin menemukan mutiara Qian Kun ini sehingga dia dapat memasuki dunia batin Qian Kun. Dia telah membangun dunia Qian Kun yang begitu indah, tetapi dia tidak dapat memasukinya. Ini telah menjadi hal yang sangat menyedihkan baginya selama bertahun-tahun, jadi sekarang dia harus menemukan cara untuk memasuki dunia yang indah ini. Bai Shanshan kembali, memegang buah hijau berkilau di tangannya, dia sudah mengunyah beberapa suap buah. Awalnya dia ingin memberi rasa pada Zuo Yu, tetapi Huo Feng memanggilnya dan menyuruhnya untuk tidak mengganggu Zuo Yu. Keempat wanita itu semua memakan buah peri yang ditemukan Bai Shanshan. Setelah memakan buah ini, mereka merasakan perasaan yang aneh. Buah jenis ini sebenarnya memiliki efek menutrisi jiwa. Ini sangat bagus, rubah kecil. Huo Feng tersenyum sambil mencubit wajah Bai Shanshan. Bai Shanshan tersenyum bangga. Tentu saja, aku adalah rubah berekor 9. Buah apa? Biarkan aku mencicipinya. Tiba-tiba Zuo Yu terbangun dan berkata sambil tersenyum. Bai Shanshan melemparkan satu, dan Zuo Yu memakannya dalam beberapa saat. Dia tidak memakannya dalam gigitan kecil seperti para wanita itu. Bisakah kamu mengeluarkan mutiara Qian Kun? Huo Feng bertanya. Zuo Yu menggelengkan kepalanya, tidak, saya tidak memiliki kekuatan mental yang cukup untuk memisahkan mutiara semesta dari lautan spiritual saya, tetapi memang mungkin untuk mengeluarkannya, tetapi mutiara semesta harus disimpan dengan benar ketika saatnya tiba. Apakah tidak cukup untuk meletakkannya di lantai pertama kuil? Kemudian bangun susunan teleportasi, atau pindahkan danau Jiyo ke dalamnya, yang sepertinya nyaman, kata Dong Yun. Saudari Yun masih pintar. Jika aku benar-benar bisa mengeluarkan mutiara Qian Kun, aku pasti akan melakukannya. Zuo Yu berjalan mendekat sambil tersenyum, membelai wajah Dong Yun, dan saat ini dia bersentuhan dengan mata aneh Dong Yun. Mata seperti ini sepertinya semacam panggilan. Zuo Yu dapat yakin bahwa selama dia ingin melakukan sesuatu dengan santai kepada Dong Yun sekarang, Dong Yun pasti tidak akan menolak, tetapi ada ketakutan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Dia mengambil tangannya kembali, tertawa beberapa kali, dan menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Dong Yun mengiriminya sinyal, menggodanya, tetapi dia tidak tahu mengapa dia tidak berani menerimanya, dan dia sangat bersemangat untuk mendapatkan wanita ini sebelumnya. Hati seorang wanita tertusuk, sebelum Dong Yun menolak Zuo Yu dengan segala cara yang mungkin, bahkan jika Zuo Yu menyentuh wajahnya, dia akan bersikap kasar kepada Zuo Yu, bahkan jika dia memiliki perasaan terhadap Zuo Yu, tetapi kemudian dia mengetahui bahwa Zuo Yu bisa mendapatkan Phoenix Api. Dan membantu kedua saudara perempuan itu menyingkirkan penderitaan jiwa naga api es.
Dia telah mampu membuka hatinya, melihatnya dengan sangat terbuka, dan memberikan dirinya sepenuhnya kepada Zuoyu. Zuoyu dapat dikatakan telah memenangkan hati Dong Yun, tetapi sekarang dia khawatir dia akan ditelan sepenuhnya oleh wanita ini, dan bahwa Dong Yun akan lebih sulit untuk ditaklukkan daripada Yue Ji dan Binglan sebelumnya. Bagus untukmu, kamu bisa mandi di Tongtianshu setiap hari, dan kamu juga bisa mandi bersama. Sekarang kamu harus membantuku mandi. Anak baik, sangat jarang kita tidak melakukannya. Pikirkan tentang meminta kami untuk mandi bersamamu. Huo Feng tersenyum jalan. Zuoyu tersenyum kecut, bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak berani. Kamu sendiri yang bisa memasakku, apalagi. Dia memandang Bai Shanshan dan Dong Yun, lalu menghela nafas, bahkan jika itu menghadapi Dong Yao, dia juga sedikit takut, karena akhir-akhir ini, dia menemukan bahwa kekuatan sedingin es yang terkandung dalam tubuh Dong Yao jauh lebih kuat daripada Tian Xihan, dan Tian Xihan tidak bisa mengendalikan energi dingin di tubuhnya. Tapi Dong Yao bisa mengendalikannya sesuka hati, jadi sulit dikenali dengannya. Naga api es adalah naga yang sangat istimewa. Perpaduan dari dua kekuatan relatif es dan api membuatnya sangat kuat, dan dia juga memiliki dua jiwa yang kuat, satu jiwa es dan satu jiwa api. Jiwa es melekat pada Dong Yao. Tubuh dan jiwa api ada di dalam tubuh Suirowi, dan ini semua adalah jiwa dewa. Kekuatan ilahi pada saudara kembar juga sangat kuat, bukan pasangan dewa dan iblis. Itu adalah naga es dan api yang membuat mereka begitu kuat, jadi mereka bukanlah karakter yang sederhana. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya dunia novel.